Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 291 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rizka Khairina, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribuners. Satu persatu partai politik atau parpol di Kalimantan Tengah mulai mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek masing-masing, termasuk PDIP dan Nasdem ke KPU Kalteng yang mendaftarkan bacaleknya dengan diiringi parade budaya. Pendaftaran bacalek di KPU Kalteng ini pun cukup meriah karena setiap parpol memiliki cara tersendiri agar menyemarakan pendaftaran dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Devita dari Tribun Kalteng. Silakan rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Ariska. Saya menyampaikan seputar pendaftaran bakal calon legislatif yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah berlangsung cukup meriah karena masing-masing parpol mempunyai cara tersendiri untuk memberikan semangat bagi para kadernya dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Salah satunya seperti yang terlihat pada Rabu 11 Mei 2023 kemarin di depan kantor KPU Kalteng, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya, dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menghadirkan pertunjukan tari barong dan kuda lumping ketika mendaftarkan bacaleknya. Kemudian disusul dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang diawali dengan konvoi dari para simpatisan dan kader, lalu diikuti dengan parade jalan kaki bersama beberapa model yang mengenakan pakaian adat, kemudian tarian daerah, ritual tapung tawar, dan terakhir pertunjukan tim Kasidah Rebana. Ya, sementara seputar pendaftaran bacalek 2024 ini dari Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem sendiri tiba menggunakan bus. Mereka tiba dengan waktu berbeda dan disambut langsung oleh Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrahim. Adapun terkait pendaftaran, ketua partai politik masing-masing mendaftarkan 45 bakal calon legislatif yang mencakup 100% dari kuota kursi Dewan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap parpol memiliki target sendiri dan strategi masing-masing dalam upaya memenangkan pemilu 2024. Berdasarkan pernyataan dari Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, menyebutkan pihaknya akan menargetkan sebanyak-banyaknya kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kemampuan dan upaya dari partai dan bacaleknya. Bahkan ia optimis menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ke-45 bacaleknya yang telah didaftarkan bisa menduduki kursi di DPRD Kalteng. Sementara dari Ketua DPW Partai Nasdem, Faridawati Dahlan Aceh, pihaknya menargetkan setidaknya 10 kursi di DPRD Kalteng. Ia menyebutkan Partai Nasdem siap bertarung dalam pemilu 2024 dengan mengedepankan politik yang sopan, santun, dan mengutamakan aspek moralitas. Demikian yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik rekan Devita dari Tribun Kalteng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, serta Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng, Faridawati Dahlan Aceh. Berikut liputannya untuk Anda. Kuota perempuan juga yang akan menggantikan, bukan menggantinya. Ya. Kuota perempuan berapa? Kuota perempuan kita lebih dari 30% kalau kita hitung rata-rata, ya. Kita hitung rata-rata lebih dari 30%. Pak, kalangan milenial? Ya. Kalangan anak muda? Anak muda ya sekitar 35%. Ya, anak muda. Termasuk ini anak muda ya. Ini anak muda. Masih usianya di bawah 50 tahun pun masih anak muda. Ya. Yang bawah yang muda. Bawah atau atas? Bawahnya yang muda, Pak. Ya, ada lagi? Maka Bang, dengan ada pengunduran Asbina itu sendiri, apakah berpengaruh terhadap target dari PDIP sendiri? Oh tidak, malah kita semangat. Malah semangat. Ini perjuangan itu partai terjual. Jadi kita bagi satu ya mungkin lebih dari satu dan yang datang. Atau bahkan lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih loyal
calon yang lebih loyal. KPU Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan media yang saya hormati. Saya Faridawati Darlan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media semua, bahwa hari ini Partai Nasdem Kalimantan Tengah alhamdulillah sudah mendaftarkan seluruh bacalek DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam posisi 100% ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah statusnya 100% diterima, tidak ada kurang satu apapun, dan mudah-mudahan nanti dalam Partai Nasdem mendaftarkan 30 bacalek di KPU Kabupaten Tanah Toraja pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Dari 30 bacalek tersebut, 10 diantaranya merupakan bacalek perempuan Tribunars. Menurut DPD Partai Nasdem Kabupaten Tator Evi Fana Rombedatu, semua bacalek datu dari Partai Nasdem tersebut juga dipastikan bersih dari kasus tindak pidana, sebab pihaknya tidak mau mengambil resiko. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Ariska, kemarin Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 1 siang Partai Nasdem memang mendaftarkan bacalek mereka ke KPU Kabupaten Tanah Toraja, Jalan Tongkonan Ada, nomor 2, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan benar sebanyak total 30 bakal calon legislatif Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Tanah Toraja didaftarkan ke KPU. Dari 30 bacalek Nasdem tersebut, 10 diantaranya adalah perempuan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja, Evi Fana Rombedatu, memastikan semua bacaleknya bersih dari kasus tindak pidana. Adapun Evi Fana mengatakan pihaknya tidak mau mengambil resiko. Adapun Ariska dan Tribuners, Vivana mengatakan tidak ada yang memiliki jejak kriminal. Jadi memang Partai Nasdem sudah mewanti-wanti sejak awal kalau memang sudah pernah terkait kasus pidana, maka Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja tidak akan mengambil risiko untuk mencalonkannya. Kemudian 30 bakal calon ini terbagi ke 6 dapil yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja, dan memang 30%-nya sudah memenuhi syarat perempuan. Sebelumnya Ariska dan Tribuners, para bacalek partai politik ini memang diwajibkan untuk mengurus surat keterangan yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencalonan. Surat tersebut diantaranya surat keterangan sehat dari RS rumah sakit setempat, kemudian SKCK dari kepolisian, dan juga surat bebas pidana dari pengadilan setempat. Ya, adapun pengajuan bakal caleg Partai Nasdem ini berjalan secara lancar ya, Ariska dan Tribuners, terkait dokumen yang diajukan baik dalam bentuk fisik dan digital pada aplikasi Silon. Semuanya diterima oleh KPU Kabupaten Tanah Toraja. Evi Fana mengatakan hal tersebut merupakan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pengurus DPD, terlebih bagi para calon Partai Nasdem yang dengan keseriusan mengurus dan melengkapi semua dokumen tepat waktu. Demikian Ariska, Muhammad Rifki dari Tanah Toraja, kembali ke studio. Baik rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Mendaftarkan bacaleknya pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, PDIP menjadi parpol pertama yang daftar di KPU Sidoarjo dalam pemilu legislatif kali ini. Dalam pendaftaran ini, semua pengurus partai dan semua bacalek turut hadir. Mereka semua rombongan. Menariknya, semua rombongan jalan kaki dari kantor DPC PDIP Sidoarjo yang berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPU di Jalan Cemengkalang, Sidoarjo.
Selain itu, mereka juga membawa reog saat mendaftarkan bacalek Tribunars. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Terima kasih Ariska, selamat malam. Kemarin hari Kamis, PDIP Sidoarjo daftar ke KPUD Sidoarjo. Ada 50 bacalek yang didaftarkan. Proses pendaftarannya cukup unik. Mereka berjalan kaki bersama dari kantor DPC yang berada di Jalan Cemengkalang, berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPUD Sidoarjo. Ketika jalan kaki itu mereka diiringi iringan rohana dan reog. Ada beberapa bacalek sampai naik ke atas reog dalam proses pendaftaran ini. Proses pendaftaran di KPU pun berjalan lancar, 50 bacalek semua didaftarkan, sekitar 30%-nya adalah kuota perempuan seperti aturan yang ada, dan menurut para pengurus DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, mereka yakin efek elektoral terkait pencalonan Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti juga akan berdampak positif terhadap perolehan suara PDIP Sidoarjo di kursi Dewan. Jika sekarang ini PDIP punya 9 kursi di DPRD Sidoarjo, mereka mematok target sekitar 15 kursi untuk pemilu 2024 mendatang. Target itu dirasa cukup rasional karena selain efek elektoral yang sejauh ini cukup bagus di Sidoarjo, juga ada sejumlah caleg potensial, caleg pendatang baru yang dirasa cukup potensial untuk mendulang suara di Kabupaten Sidoarjo. Misalnya di Dapil 5 itu ada sekretaris DPC, anak milenial dan beberapa figur lain. Selain itu, semua anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP Sidoarjo di pemilu 2024 ini juga kembali mencalonkan diri, sehingga dengan tiga alasan tersebut mereka sangat yakin bisa mendulang suara cukup signifikan di pemilu 2024 mendatang. Demikian Ariska. Baik, rekan Taufik dari Surya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan juga Tribuners, untuk diketahui bahwa Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak, telah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Lebak, di mana Ade Sumardi menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak lantaran dirinya diamanatkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2024 mendatang, di mana dirinya mengaku telah membuat surat pengunduran diri untuk maju di legislatif di DPRD Provinsi Banten, dan pada hari Kamis kemarin dirinya bersama dengan jajarannya telah melakukan pendaftaran negeri melalui DPRD tersebut, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten dan selamat bertugas kembali. Tribunals Partai Nasdem melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Ponorogo pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Pendaftaran partai bernuansa biru ini pun berlangsung dengan meriah Tribunals, di mana rombongan Partai Nasdem Ponorogo datang ke KPU dengan membawa 5 kesenian, seperti reog, hadroh, gajah-gajasan, unta-untaan hingga barongsai. Dan untuk melihat suasana pendaftaran di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Jatim. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Arisa, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin pada Kamis 11 Mei 2023, Pak DPD Partai Nasdem Ponorogo telah melakukan pendaftaran bacalek di KPU Ponorogo di Jalan Soekarno-Hatta. Partai bernuansa biru ini ketika mendaftarkan bacalek di KPU Ponorogo terlihat meriah. Pasalnya, mereka membawa 5 kesenian seperti unta-untaan, kemudian ada gajah-gajah, tak lupa ada reog Ponorogo, lalu ada hadroh, dan terakhir ada barongsai. Ketua DPD Nasdem Ponorogo, Ipong Muklisoni, mengatakan bahwasanya Partai Nasdem adalah partai terbesar baik itu di Ponorogo maupun di nasional.
Untuk di Ponorogo sendiri, Nasdem merupakan partai terbesar pertama dan untuk di nasional adalah nomor 4. Karena itu ketika Partai Nasdem akan melakukan pendaftaran bacalek di KPU Ponorogo, banyak masyarakat antusias. Mereka ingin melihat, kemudian ingin membawa berbagai macam kesenian. Ipong mengklaim bahwa sebenarnya dia bisa membawa semua kesenian, membawa semua masyarakat simpatisan Partai Nasdem untuk datang ke KPU Ponorogo. Akan tetapi karena kondisi dan situasi kantor KPU Ponorogo yang tidak terlalu besar, sehingga dia hanya membawa 5 kesenian, pun yang dibawa adalah hanya ratusan kader Partai Nasdem. Selain itu, Ipong Muklisoni yang juga mantan Bupati Ponorogo itu menyampaikan mereka telah mendaftarkan 45 bacalek asal Partai Nasdem. Ke-45 tersebut sudah sesuai dengan aturan dari KPU bahwa 30%-nya adalah perempuan. Sementara itu juga mereka mengusung milenial serta Gen Z. Ipong sendiri mengaku tetap berambisi, tetap menargetkan Partai Nasdem Ponorogo menjadi yang terbesar. Dia menargetkan perolehan untuk kursi lebih tinggi daripada Pileg 2019. Seperti diketahui pada Pileg 2019 lalu ada 10 kursi yang didapat oleh Partai Nasdem di Ponorogo. Ada 11 kursi seperti itu. Lalu untuk partai, tapi Ipong sendiri tidak mengaku harus mendapatkan kursi berapa. Yang jelas lebih besar dari Pileg 2019. Sedangkan Munajat, Ketua KPU Ponorogo, mengatakan bahwa Partai Nasdem adalah partai kedua yang telah mendaftarkan bacalek di KPU Ponorogo. Setelahnya, di hari yang sama juga ada PDI Perjuangan yang mendaftarkan. Kemudian untuk hari ini tadi ada PAN yang juga mendaftarkan bacaleknya. Seperti itu rekan Ariska. Baik, rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Jatim, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua KPU Ponorogo Munajat serta Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo Ipong Muklisoni. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai tanggal 11 Mei ini kita KPU Kabupaten Ponorogo telah menerima pendaftaran bakal calon dari Partai Nasdem yang partai kedua dalam pendaftaran bakal calon ini. Yang pertama yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di tanggal 8 Mei kemarin. Dan yang lainnya selanjutnya akan ada penjadwalan yang telah mengajukan akan adanya pendaftaran bakal calon seperti Partai PDI Perjuangan dan juga PAN dan lain sebagainya. Hari ini jadwalnya mana? Hari ini yang di PDI Perjuangan yang akan mendaftarkan Dewan Pimpinan Pusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi kirab budaya tradisional ini menurutnya bertujuan untuk melestarikan budaya sesuai dengan ajaran dari Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan serta berkepribadian dalam berkebudayaan. Para kader partai berlambangkan kepala banteng ini juga mengingatkan masyarakat tentang jas merah, jadi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kemudian terkait pakaian tokoh pahlawan nasional ini, para kader ini ingin menyampaikan pesan bahwa semangat juang yang ada pada tokoh pahlawan nasional ini ingin menjadi modal dalam mengarungi pemilu 2024 mendatang, terutama dalam hal ini semangat juang mereka gitu. Terus kemudian target kami tidak muluk-muluk, harus menang tidak hanya hat-trick tapi spektakuler. Jadi setiap dapil di Kota Madiun harus bertambah 1 kursi. Pungkas Anton. Sementara itu Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana menuturkan DPC PDIP ini menjadi partai pertama dalam mengajukan
pendaftaran bakal calon. Jadi dokumen ini setelah ini dokumennya dilakukan verifikasi dan pengecekan apakah sesuai ya, antara dokumen yang dibawa ini dengan diunggah di Silon. Menurutnya PDIP dokumen PDIP ini membawa 30 bakal caleg ya yang diajukan, dan dirinya berharap semua partai politik ini mendaftar sampai tanggal 14 Mei 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan di Kota Madiun. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Febrianto Ramadhani dari Tribun Mataraman. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini tanggal 11 kita sudah menerima ada partai politik yang melakukan pengajuan daftaran calon anggota DPRD Kota Madiun. Ya, partai yang pertama kali datang ini PDI Perjuangan, jadi beserta jajaran ya dari rombongan dari DPC PDI Perjuangan mengajukan surat ya terkait dengan pengajuan bakal calon ya calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun. Dan saat ini sedang dilakukan proses pengecekan apakah dokumen yang dibawa disampaikan kepada KPU sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai juga sudah diunggah di dalam aplikasi yang namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, kalau nanti dicek sudah selesai, terus kemudian data-data calon sudah dinyatakan. PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah. Adapun penyerahan berkas fisik bacalek tersebut diterima langsung oleh Ketua dan seluruh anggota Komisioner KPU Maluku Tengah pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Setelah menerima berkas itu, Komisioner KPU melalui Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jaliman Latukonsina, mereka langsung melakukan pencocokan berkas fisik dengan berkas yang didaftarkan melalui Silon KPU dan menerima berkas bacalek PDIP. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukandar dari Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman. Baik, Rizka dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Sohi Maluku Tengah bahwa benar Kamis kemarin 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan calon legislatif bacalek di KPU Maluku Tengah. Dan pendaftaran KPU itu pendaftaran PDIP itu dipimpin oleh Ketua DPC PDI Maluku Tengah Zaid Latifah Lutu dan juga seluruh bacalek yang ada di 6 dapil di Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah PDIP hari itu juga selang 1 jam kemudian Partai Nasdem mendaftarkan juga, sehingga Partai Nasdem menjadi partai kedua setelah PDIP yang mendaftar di KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah hari ke-12 ini kami konfirmasi juga bahwa baru 2 partai yang mendaftar, yakni Partai PDIP dan juga Partai Nasdem. Kemudian tadi sudah dijadwalkan berdasarkan surat masuk di KPU itu ada 3 partai yang kemudian hari ini sebenarnya rencananya untuk mendaftar juga di KPU. Hanya saja tadi terkendala, misalnya ada Partai Golkar dan juga Partai Nasdem dan Partai PAN. Hanya saja Partai Golkar tadi setelah mendaftar pencocokan berkas yang dilakukan oleh KPU setempat itu ada berkas yang kurang sehingga KPU mengembalikan berkas Partai Golkar, sementara Partai Amanat Nasional terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU 10 pasal 30 begitu, di mana batas akhir pendaftaran itu pada jam 16.00 atau jam 4 sore begitu. Sementara Partai Demokrat yang sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada konfirmasi dari Ketua DPD Demokrat di Maluku Tengah. Begitu Ariska. Baik rekan Lukman Mukadar dari Tribun Ambon, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Partai Nasdem Kabupaten Karawang mendaftarkan 50 bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU Karawang pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Uniknya, rombongan Partai Nasdem tersebut menuju ke KPU Karawang dengan diiringi odong-odong Sisingaan Karawang.
Menurut Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrujaman, para bacalek Nasdem tersebut sengaja menggunakan sepeda sebagai wujud kampanye isu lingkungan, kemacetan, dan juga pola hidup sehat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya, baik, sahabat Tribuners, bahwa memang Partai Nasdem Karawang melakukan pengajuan atau pendaftaran bakal calon legislatif pada hari kemarin. Banyak 50 bacalek DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Nasdem resmi diajukan atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Karawang. Dalam proses pendaftaran itu, dari Partai Nasdem sendiri melakukan konvoy dimulai dari kantor DPD Nasdem Karawang yang awalnya diawali dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Lalu para kader batisan maupun para bacalek dari Partai Nasdem Karawang sendiri melakukan konvoy menggunakan sepeda maupun juga ada menggunakan Vespa, dan hingga juga diiringi dengan konvoy dari odong-odong Sisingaan Karawang. Dalam penjelasannya dari Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrujaman, bahwa dari 50 bacalek Partai Nasdem yang didaftarkan ini terdiri dari sejumlah kalangan, mulai dari mantan kepala desa, mantan kepala dinas, maupun juga ada tokoh masyarakat, maupun ada juga dari seniman. Untuk dari Partai Nasdem Karawang sendiri menargetkan 7 kursi DPRD Kabupaten Karawang, dan juga ditegaskan atau dalam artian Partai Nasdem Karawang menargetkan setiap dapil di wilayah Kabupaten Karawang memiliki perwakilan Dewan atau DPRD dari Partai Nasdem. Dijelaskan juga ada sejumlah hal yang akan diangkat dari Partai Nasdem, ya ini dengan memperjuangkan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan sejumlah persoalan di wilayah Karawang seperti jalan rusak. Dan untuk diketahui juga sahabat Tribuners dan juga Ariska, bahwa hingga hari ini pihak KPU Kabupaten Karawang telah menerima pendaftaran atau pengajuan bacalek DPRD Kabupaten Karawang untuk pemilu 2024 ada sebanyak 9 partai politik. Yang pertama ini Partai PKS, kemudian dilanjut dengan Partai Hanura, ada juga Partai Demokrat, PDIP, kemudian Partai Nasdem, dan hari ini tadi ada permohonan atau pendaftaran dari bacalek dari Partai P3, Partai dari Partai Golkar, dan juga nanti akan dilanjutkan dari sejumlah partai lainnya yang memang dijelaskan oleh pihak KPU Kabupaten Karawang bahwa memang partai-partai lain yang belum melakukan pengajuan atau pendaftaran ini dijadwalkan pada hari besok dan hari terakhir yang memang menjadi agenda paling terpadat, karena seluruh hampir kebanyakan dari partai yang belum melakukan pendaftaran, mereka melakukan datang ke KPU melakukan pendaftaran pada hari terakhir, yakni tanggal 14 Mei 2023. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrujaman. Berikut liputannya untuk Anda. Partai yang memang bergabung ke Partai Nasdem. Ketua, ada pengaruh tidak dari Anies efek terhadap suara Nasdem di Karawang nanti? Tentu calon presiden yang sudah kita usul, yang dari Nasdem itu ada Pak Anies Rashid Baswedan, pengaruh di elektabilitas memang di Karawang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada kaitan
atau efek dari capres yang kita usung itu berdampak pada popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem di Kabupaten Karawang. Kami berharap tingginya antusias masyarakat terhadap mendukung Bapak Anies Baswedan itu juga akan berdampak juga terhadap pilihan politik terhadap Partai Nasdem. Jelang berakhirnya masa pendaftaran bacalek atau bakal calon anggota DPRK Aceh Barat, KIP baru menerima satu partai yang mendaftar, yakni Partai Nasdem Tribunars. Adapun rombongan Partai Nasdem tersebut datang ke KIP Aceh Barat pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, setelah melakukan konvoi bersama di Kota Meulaboh. Berkas pendaftaran mereka pun langsung diterima oleh Ketua KIP Aceh Barat, Tenovian Nukman, dan para anggota komisioner lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Sadul Bahri dari Serambi News. Silahkan rekan Sadul. Baik, terima kasih rekan Tribun News. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa hingga Kamis 10 Mei kemarin baru ada satu partai yang mendaftarkan bakal calegnya. Sebanyak yang didaftarkan sebanyak 25 orang bakal caleg untuk bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yaitu Partai Nasdem pada Kamis kemarin, di mana sebelum sampai ke KPU para rombongan Nasdem yang dipimpin oleh Ketua Kabupaten Aceh Barat, yaitu Said Muzar sebagai Ketua Nasdem, diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat Teguh Nopian bersama anggota komisioner lainnya. Dan setelah sebelumnya memang mereka melakukan konvoi bersama sebagai salah satu partai yang menjadi tamu pertama dari KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dapat kami laporkan bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan berkas dinyatakan memang lengkap dan diterima pada Kamis kemarin. Dan pada Jumat hari ini kami laporkan itu ada sekitar 3 partai yang sudah mendaftarkan diri pada hari ini, jadi masih tersisa sekitar 20 partai lagi yang belum mendaftarkan diri ke KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dengan sisa waktu 2 hari lagi, yaitu sebanyak 20 partai lagi yang akan mendaftarkan, yang tentunya suasana akan membadati dan antrian yang terjadi di kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP di Kabupaten Aceh Barat. Demikian dapat kami laporkan. Baik, rekan Sadul Bahri News, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribunars Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku siap mengendorse para bacalek PDIP Solo, di mana ia mempersilahkan para bacalek muda untuk menempel padanya di setiap acara-acara yang ia datangi. Sebab menurutnya dengan langkah tersebut bacalek bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Selain itu, ia juga memberikan saran kepada para bacalek untuk lebih sering bertemu warga, terutama anak-anak milenial Gen Z. Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Raka Buming Raka ajak bacalek muda dari partainya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan selalu dekat di setiap agenda yang dijalaninya. Hal itu dimaksudkan Gibran agar semakin banyak anggota legislatif dari PDIP yang mampu mencar di Pileg 2024 mendatang. Gibran pun sangat mendukung langkah partainya untuk memberikan ruang kepada para kader muda maju sebagai caleg. Gibran menambahkan hal itu bertujuan agar bacalek baru yang berisi kader muda dan perempuan itu agar cepat dikenal masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Ia mengatakan suara pemilihan baru dalam pemilu mendatang bisa menjadi kunci kemenangan PDIP di Solo. Gibran menambahkan dirinya merasa senang usai banyak bacalek muda yang diusung oleh DPC PDIP Solo. Tak lupa Gibran berharap PDIP Solo bisa meraih suara maksimal disokong dengan bacalek-bacalek muda. PR kecil saja. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua Kabinet Mas Suprapto. Intinya kita nanti harus lebih bisa
bisa menyasar bukan hanya milenial saja, tapi juga Gen Z, anak muda yang pertama kalinya nyoblos. Dan juga saya sering sekali hari ini banyak sekali bacalek yang mungkin seumuran dengan saya sering sekali juga banyak sekali kaum perempuan yang terwakili di sini. Jadi saya kira angka gabungan kursi ini sangat sedikit possible untuk dicapai. Saya kira juga Bapak Ibu mendaftarkan diri di KPU bisa 4 orang sekali. Parpol PAN dan P3 serentak mendaftarkan bacaleknya ke KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Keduanya tiba di KPU sama-sama dengan iringan karnaval Tribunars. Namun bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iring-iringannya. Dua partai politik atau parpol mendaftarkan bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Dua partai tersebut ialah Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan begitu, kini sudah ada 8 dari 18 parpol peserta pemilu 2024 yang mendaftar bacalek. Hari ini PAN dan P3 sama-sama diiringi karnaval dengan kedatangannya di KPU Republik Indonesia. Bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iringan-iringan mereka Tribunars. Tempat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan datang ke KPU didampingi Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno hingga beberapa kader artis dari PAN seperti Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Sigit Purnomo atau yang banyak dikenal sebagai Pasha Ungu. Sementara itu, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono hadir bersama Waketum P3 Amir Uskara, Sekjen P3 Arwani Tomafi, serta Ketua DPP sekaligus Jubir P3 Ahmad Badiowi. Adapun parpol yang sudah mendaftarkan bacaleknya adalah PKS, Hanura, PDIP, Nasdem, Umat, Garuda, dan juga PAN. KPU sendiri telah resmi membuka pendaftaran calon legislatif anggota DPR dan DPD periode 2024 hingga 2029. Sementara itu dimulai pada hari ini dimulai pada Senin 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga 16 waktu setempat untuk tanggal 1 hingga 13 Mei 2023. Adapun khusus untuk tanggal 14 Mei 2023 mendatang, waktu pendaftaran dibuka lebih lama yakni pukul 8 hingga 23 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Sisa 2 hari lagi waktu bagi parpol untuk mendaftarkan bacaleknya Tribunars. Berarti dalam waktu 2 hari mendatang akan banyak parpol berbondong-bondong menuju KPU Republik Indonesia. Adapun parpol yang masih belum mendaftarkan bacaleknya adalah Golkar, Buruh, Gelora, PKN, PBB, Demokrat, PSI, dan juga Perindo. Jelang Pilpres 2024, beberapa nama telah disebut-sebut bakal menjadi capres dan cawapres Tribunars. Namun di sisi lain, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok rupanya masih diperhitungkan. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Ahok yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus penodaan agama tersebut masih bisa diperhitungkan untuk maju sebagai cawapres. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan, jika di luar nama-nama cawapres potensial, nama Ahok memang kerap disebut publik untuk maju sebagai cawapres.
Hanya saja secara undang-undang, status Ahok sebagai narapidana sendiri masih abu-abu apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan secara politik, ia menyebut bahwa Ahok seperti kentang panas, di mana setiap orang takut untuk memajukan Ahok karena mempunyai masa lalu yang kontroversial. Sehingga sekalipun diperbolehkan secara hukum untuk maju di Pilpres 2024, ia menilai akan tetap memiliki dampak negatif secara elektoral. Ia pun mengungkapkan nasib kasihan untuk Ahok yang sempat jatuh di Pilkada DKI 2017 silam. Namun menurutnya seperti itulah kenyataan politik. Sementara itu hasil survei indikator politik Indonesia di DKI Jakarta yang disampaikan pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, menurutnya menunjukkan bahwa Anies Baswedan meraih dukungan terbesar dalam survei Top of Mind. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ia mengatakan pada posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dan posisi ketiga oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam rilis indikator peta elektoral pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada di DKI Jakarta 2024 pada Kamis 11 Mei 2023. Sedangkan berdasarkan data tren, dukungan terhadap Anies cenderung stagnan dalam 3 survei terakhir di DKI Jakarta. Sementara itu untuk dukungan terhadap Ganjar dan Prabowo di DKI Jakarta dikatakannya agak meningkat. Sebagai informasi, hasil survei tersebut didasarkan pada 5 survei dalam rentan waktu Februari 2021 sampai dengan Maret 2023. Dalam materi presentasi yang disampaikan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Adapun penarikan sampel menggunakan metode Mostek Random Sampling. Jumlah sampel basis survei sebanyak 820 orang, kemudian dilakukan over sampel di Dapil DKI 1 dan DKI 2 menjadi masing-masing 800 responden. Sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 2.060 responden. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan saya Rizka Khairina. Ada Hadro dan terakhir ada Barose. Ketua DPD Nasdem Ponorogo, Ipong Muklisoni mengatakan bahwasanya Partai Nasdem adalah partai terbesar baik itu di Ponorogo maupun di nasional. Untuk di Ponorogo sendiri, Nasdem merupakan partai terbesar pertama dan untuk di nasional adalah nomor 4. Karena itu ketika Nasdem, Partai Nasdem akan melakukan satu partai politik atau parpol di Kalimantan Tengah mulai mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek masing-masing, termasuk PDIP dan Nasdem ke KPU Kalteng yang mendaftarkan bacaleknya dengan diiringi parade budaya. Pendaftaran bacalek di KPU Kalteng ini pun cukup meriah karena setiap parpol memiliki cara tersendiri agar menyemarakan pendaftaran dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Devita dari Tribun Kalteng. Silakan rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Ariska. Saya menyampaikan seputar pendaftaran bakal calon legislatif yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah berlangsung cukup meriah karena masing-masing parpol mempunyai cara tersendiri untuk berikan semangat bagi para kadernya dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Salah satunya seperti yang terlihat pada Rabu 11 Mei 2023 kemarin di depan kantor KPU Kalteng Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya, dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menghadirkan pertunjukan tari barong dan kuda lumping ketika mendaftarkan bacaleknya. Kemudian disusul dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang diawali dengan konvoi dari para simpatisan dan kader, lalu diikuti dengan parade jalan kaki bersama beberapa model yang mengenakan pakaian adat, kemudian tarian daerah, ritual tapung tawar, dan terakhir pertunjukan tim Kasidah Rebana.
Ya, sementara seputar pendaftaran Bacalek 2024 ini dari Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem sendiri tiba menggunakan bus. Mereka tiba dengan waktu berbeda dan disambut langsung oleh Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrahim. Adapun terkait pendaftaran, ketua partai politik masing-masing mendaftarkan 45 bakal calon legislatif yang mencakup 100% dari kuota kursi Dewan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap parpol memiliki target sendiri dan strategi masing-masing dalam upaya memenangkan pemilu 2024. Berdasarkan pernyataan dari Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, menyebutkan pihaknya akan menargetkan sebanyak-banyaknya kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kemampuan dan upaya dari partai dan bacaleknya. Bahkan ia optimis menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ke-45 bacaleknya yang telah didaftarkan bisa menduduki kursi di DPRD Kalteng. Sementara dari Ketua DPW Partai Nasdem, Faridawati Darlan Aceh, pihaknya menargetkan setidaknya 10 kursi di DPRD Kalteng. Ia menyebutkan Partai Nasdem siap bertarung dalam pemilu 2024 dengan mengedepankan politik yang sopan, santun, dan mengutamakan aspek moralitas. Demikian yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik rekan Devita dari Tribun Kalteng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, serta Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng, Faridawati Darlan Aceh. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, kuota perempuan juga yang akan menggantikan, bukan mendampinginya. Ya. Kuota perempuan kuota perempuan kita lebih dari 30% kalau kita hitung rata-rata, ya. Kita hitung rata-rata lebih dari 30%. Ya. Anak muda ya sekitar 35%. Ya, anak muda. Termasuk ini anak muda ya. Ini anak muda. Masih usianya di bawah 50 tahun pun masih anak muda. Ya. Yang bawah yang muda. Bawah atau atas? Bawahnya yang muda, Pak. Ya, ada lagi? Maka ada Bang, dengan ada pengunduran Asbina itu sendiri, apakah berpengaruh terhadap target dari PDIP sendiri? Oh tidak ada, malah kita semangat. Malah semangat. Ini perjuangan itu partai terjual. Jadi kita bagi satu yang mungkin lebih dari satu dan yang datang, atau bahkan lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih loyal, kalau yang lebih loyal. KPU Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan media yang saya hormati. Saya Faridawati Darlan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media semua, bahwa hari ini Partai Nasdem Kalimantan Tengah alhamdulillah sudah mendaftarkan seluruh bacalek DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam posisi 100% ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah statusnya 100% diterima, tidak ada kurang satu apapun, dan mudah-mudahan nanti dalam Partai Nasdem mendaftarkan 30 bacalek di KPU Kabupaten Tanah Toraja pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Dari 30 bacalek tersebut, 10 diantaranya merupakan bacalek perempuan Tribuners. Menurut DPD Partai Nasdem Kabupaten Tator, Evi Fana Rombedatu, semua bacalek datu dari Partai Nasdem tersebut juga dipastikan bersih dari kasus tindak pidana, sebab pihaknya tidak mau mengambil resiko. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Ariska, kemarin Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 1 siang Partai Nasdem memang mendaftarkan bacalek mereka ke KPU Kabupaten Tanah Toraja, Jalan Tongkonan Ada, nomor 2, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan benar sebanyak total 30 bakal calon legislatif
Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Tanah Toraja didaftarkan ke KPU. Dari 30 bacalek Nasdem tersebut, 10 diantaranya adalah perempuan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja, Evifana Rombedatu, memastikan semua bacaleknya bersih dari kasus tindak pidana. Adapun Evifana mengatakan pihaknya tidak mau mengambil resiko. Adapun Ariska dan Tribuners, Evifana mengatakan tidak ada yang memiliki jejak kriminal. Jadi memang Partai Nasdem sudah mewanti-wanti sejak awal kalau memang sudah pernah terkait kasus pidana, maka Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja tidak akan mengambil risiko untuk mencalonkannya. Kemudian 30 bakal calon ini terbagi ke 6 dapil yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja, dan memang 30%-nya sudah memenuhi syarat perempuan. Sebelumnya Ariska dan Tribuners, para bacalek partai politik ini memang diwajibkan untuk mengurus surat keterangan yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencalonan. Surat tersebut diantaranya surat keterangan sehat dari RS rumah sakit setempat, kemudian SKCK dari kepolisian, dan juga surat bebas pidana dari pengadilan setempat. Ya, adapun pengajuan bakal caleg Partai Nasdem ini berjalan secara lancar ya, Ariska dan Tribuners, terkait dokumen yang diajukan baik dalam bentuk fisik dan digital pada aplikasi Silon. Semuanya diterima oleh KPU Kabupaten Tanah Toraja. Evifana mengatakan hal tersebut merupakan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pengurus DPD, terlebih bagi para calon Partai Nasdem yang dengan keseriusan mengurus dan melengkapi semua dokumen tepat waktu. Demikian Ariska, Muhammad Rifki dari Tanah Toraja, kembali ke studio. Baik rekan Muhammad Rifki dari Toraja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mendaftarkan bacaleknya pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, PDIP menjadi parpol pertama yang daftar di KPU Sidoarjo dalam pemilu legislatif kali ini. Dalam pendaftaran ini, semua pengurus partai dan semua bacalek turut hadir. Mereka semua rombongan. Menariknya, semua rombongan jalan kaki dari kantor DPC PDIP Sidoarjo yang berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPU di Jalan Cemengkalang, Sidoarjo. Selain itu, mereka juga membawa reok saat mendaftarkan bacalek, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Terima kasih Ariska, selamat malam. Kemarin hari Kamis, PDIP Sidoarjo daftar ke KPUD Sidoarjo. Ada 50 bacalek yang didaftarkan. Proses pendaftarannya cukup unik. Mereka berjalan kaki bersama dari kantor DPC yang berada di Jalan Cemengkalang, berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPUD Sidoarjo. Ketika jalan kaki itu, mereka diiringi iringan ordana dan reok. Ada beberapa bacalek sampai naik ke atas reok dalam proses pendaftaran ini. Proses pendaftaran di KPU pun berjalan lancar, 50 bacalek semua didaftarkan, sekitar 30%-nya adalah kuota perempuan seperti aturan yang ada, dan menurut para pengurus DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, mereka yakin efek elektoral terkait pencalonan Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti juga akan berdampak positif terhadap perolehan suara PDIP Sidoarjo di kursi Dewan. Jika sekarang ini PDIP punya 9 kursi di DPRD Sidoarjo, mereka mematok target sekitar 15 kursi untuk pemilu 2024 mendatang. Target itu dirasa cukup rasional karena selain efek elektoral yang sejauh ini cukup bagus, juga ada sejumlah caleg potensial, caleg pendatang baru yang dirasa cukup potensial untuk mendulang suara di Kabupaten
Kabupaten Sidoarjo. Misalnya di Dapil 5 itu ada sekretaris DPC, anak milenial yang juga nyalon dari Dapil 5, yakni dari Sukodono Taman. Kemudian ada anak mantan Bupati Sidoarjo, anak Pak Win Windarto, mantan Bupati Sidoarjo yang nyalon di Dapil 1, dan beberapa figur lain. Selain itu, semua anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP Sidoarjo di pemilu 2024 ini juga kembali mencalonkan diri, sehingga dengan tiga alasan tersebut mereka sangat yakin bisa mendulang suara cukup signifikan di pemilu 2024 mendatang. Demikian Ariska. Baik, rekan Taufik dari Surya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Wakil Bupati Ade Sumardi secara tegas menyatakan mundur dari jabatannya lantaran resmi mendaftar menjadi bacalek DPRD Banten dari PDIP. Ketua DPD PDIP Banten ini mengaku diamanatkan oleh partainya untuk maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Banten, sehingga dirinya siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak. Selain dirinya, Sekretaris DPD PDIP Banten Asep Rahmatullah juga maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Banten. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten. Silakan rekan Ahmad. Baik, rekan Ariska dan juga Tribuners. Untuk diketahui bahwa Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak, telah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Lebak, di mana Ade Sumardi menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak lantaran dirinya diamanatkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2024 mendatang, di mana dirinya mengaku telah membuat surat pengunduran diri untuk maju di legislatif di DPRD Provinsi Banten, dan pada hari Kamis kemarin dirinya bersama dengan jajarannya telah melakukan pendaftaran untuk bacalek di Provinsi Banten bersama dengan para bacalek lainnya, yaitu di KPU Provinsi Banten. Disampaikan Ade sendiri bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak lantaran dirinya diamanahkan oleh partainya PDIP untuk maju di legislatif 2024 mendatang. Disampaikan dia bahwa selain dirinya, untuk kader lainnya yaitu Sekretaris DPD PDIP Banten Asep Rahmatullah juga ikut mendaftar di anggota DPRD Provinsi Banten, sehingga bukan hanya dirinya saja yang maju di DPRD Provinsi Banten, namun Sekretaris DPD-nya sendiri ikut maju di DPRD Provinsi Banten. Dan selain itu, pada hari Kamis kemarin, Ade Sumardi telah mendaftarkan sekitar 100 bacalek dari Partai PDIP Banten, di mana para 100 bacalek tersebut didaftarkan untuk maju di pemilihan legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini menurut Ade, dirinya masih melakukan proses pengunduran diri atas jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak dan masih menunggu proses di Kemendagri melalui DPRD tersebut, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten dan selamat bertugas kembali. Tribuners Partai Nasdem melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Ponorogo pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Pendaftaran partai bernuansa biru ini pun berlangsung dengan meriah, Tribuners, di mana rombongan Partai Nasdem Ponorogo datang ke KPU dengan membawa 5 kesenian, seperti reog, hadroh, gajah-gajasan, unta-untaan hingga barongsai. Dan untuk melihat suasana pendaftaran di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Jatim. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Arista, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin pada Kamis 11 Mei 2023, Pak DPD Partai Nasdem Ponorogo telah melakukan pendaftaran bacalek di KPU Ponorogo di Jalan Soekarno-Hatta. Partai bernuansa biru ini ketika mendaftarkan bacalek di KPU Ponorogo terlihat meriah. Pasalnya mereka membawa 5 kesenian seperti unta-untaan, kemudian ada gajah-gajah, tak lupa ada reog Ponorogo, lalu ada hadroh, dan terakhir ada barongsai.
Ketua DPD Nasdem Ponorogo Ipong Muklisoni mengatakan bahwasanya Partai Nasdem adalah partai terbesar baik itu di Ponorogo maupun di nasional. Untuk di Ponorogo sendiri, Nasdem merupakan partai terbesar pertama dan untuk di nasional adalah nomor 4. Karena itu ketika Nasdem, Partai Nasdem akan melakukan pendaftaran bacalek di KPU Ponorogo, banyak masyarakat antusias. Mereka ingin melihat, kemudian ingin membawa berbagai macam kesenian. Ipong mengklaim bahwa sebenarnya dia bisa membawa semua kesenian, membawa semua masyarakat simpatisan Partai Nasdem untuk datang ke KPU Ponorogo. Akan tetapi karena kondisi dan situasi kantor KPU Ponorogo yang tidak terlalu besar, sehingga dia hanya membawa 5 kesenian, pun yang dibawa adalah hanya ratusan kader Partai Nasdem. Selain itu, Ipong Muklisoni yang juga mantan Bupati Ponorogo itu menyampaikan mereka telah mendaftarkan 45 bacalek asa Partai Nasdem. Ke-45 tersebut sudah sesuai dengan aturan dari KPU bahwa 30%-nya adalah perempuan. Sementara itu juga mereka mengusung milenial serta Gen Z. Ipong sendiri mengaku tetap berambisi, tetap menargetkan Partai Nasdem Ponorogo menjadi yang terbesar. Dia menargetkan perolehan untuk kursi lebih tinggi daripada Pileg 2019. Seperti diketahui pada Pileg 2019 lalu ada 10 kursi yang didapat oleh Partai Nasdem di Ponorogo. Ada 11 kursi seperti itu. Lalu untuk partai, tapi Ipong sendiri tidak mengaku harus mendapatkan kursi berapa. Yang jelas lebih besar dari Pileg 2019. Sedangkan Munajat, Ketua KPU Ponorogo mengatakan bahwa Partai Nasdem adalah partai kedua yang telah mendaftarkan bacalek di KPU Ponorogo. Setelahnya, di hari yang sama juga ada PDI Perjuangan yang mendaftarkan. Kemudian untuk hari ini tadi ada PAN yang juga mendaftarkan bacaleknya. Seperti itu, rekan Ariska. Baik, rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Jatim, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua KPU Ponorogo Munajat serta Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo Ipong Muklisoni. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai tanggal 11 Mei ini, kita KPU Kabupaten Ponorogo telah menerima pendaftaran bakal calon dari Partai Nasdem yang partai kedua dalam pendaftaran bakal calon ini. Yang pertama yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di tanggal 8 Mei kemarin. Dan yang lainnya selanjutnya akan ada penjadwalan yang telah mengajukan akan adanya pendaftaran bakal calon seperti Partai PDI Perjuangan dan juga PAN dan lain sebagainya. Hari ini jadwalnya mana? Hari ini yang telah menjadwalkan setelah Nasdem yaitu nanti jam 14.00 Partai PDI Perjuangan yang akan mendaftarkan bakal calonnya ke kantor kami. Sementara ini berkas yang masuk sudah bisa diketahui apakah kemudian bisa ya, di dalam silon itu dinyatakan Pendaftaran bacalek dari Partai PDIP dilakukan serentak pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Namun pendaftaran bacalek PDIP di Kota Madiun memiliki kesan yang cukup unik, Tribunars. Sebab para kader dan para bacalek DPC PDIP Kota Madiun daftar dengan cara jalan kaki sambil berpakaian tradisional ke KPU Kota Madiun. Bahkan ada pula yang mengenakan pakaian tokoh pahlawan nasional. Dan bagaimana suasana pendaftaran di sana akan disampaikan oleh rekan Febrianto Ramadhani dari Tribun Mataraman. Silakan rekan Febrianto. Baik, jadi pendaftaran bakal calon legislatif, bakal calon legislatif DPC PDIP Kota Madiun ini dilakukan kirap ya, sejumlah kader jalan kaki sambil berpakaian adat budaya tradisional ke kantor KPU Kota Madiun Kamis 11 Mei 2023.
Sebagian besar mereka memakai seragam khas PDIP warna merah, namun beberapa di antaranya mengenakan tokoh pahlawan nasional yang melambangkan Insinyur Soekarno dan Sentot Ali Basa, seorang panglima perang pada masa Perang Diponegoro. Jadi Ketua DPC PDIP Kota Madiun Anton Kusumo mengatakan pendaftaran ini diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi kirab budaya tradisional ini menurutnya bertujuan untuk melestarikan budaya sesuai dengan ajaran dari Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan serta berkepribadian dalam berkebudayaan. Para kader partai berlambangkan kepala banteng ini juga mengingatkan masyarakat tentang jas merah, jadi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kemudian terkait pakaian tokoh pahlawan nasional ini, para kader ini ingin menyampaikan pesan bahwa semangat juang yang ada pada tokoh pahlawan nasional ini ingin menjadi modal dalam mengarungi pemilu 2024 mendatang, terutama dalam hal ini semangat juang mereka itu. Terus kemudian target kami tidak muluk-muluk, harus menang tidak hanya hat-trick tapi spektakuler. Jadi setiap dapil di Kota Madiun harus bertambah 1 kursi. Pungkas Anton. Sementara itu Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana menuturkan DPC PDIP ini menjadi partai pertama dalam mengajukan pendaftaran bakal calon. Jadi setelah ini dokumennya dilakukan verifikasi dan pengecekan apakah sesuai ya antara dokumen yang dibawa ini dengan diunggah di Silon. Menurutnya PDIP dokumen PDIP ini membawa 30 bakal caleg ya yang diajukan, dan dirinya berharap semua partai politik ini mendaftar sampai tanggal 14 Mei 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan di Kota Madiun. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Febrianto Ramadhani dari Tribun Mataraman. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini tanggal 11 kita sudah menerima ada partai politik yang melakukan pengajuan daftaran calon anggota DPRD Kota Madiun. Ya, partai yang pertama kali datang ini PDI Perjuangan, jadi beserta jajaran ya dari rombongan dari DPC PDI Perjuangan mengajukan surat ya terkait dengan pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun. Dan saat ini sedang dilakukan proses pengecekan apakah dokumen yang dibawa disampaikan kepada KPU sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai juga sudah diunggah di dalam aplikasi yang namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, kalau nanti dicek sudah selesai, terus kemudian data-data calon sudah dinyatakan. PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah. Adapun penyerahan berkas fisik bacalek tersebut diterima langsung oleh Ketua dan seluruh anggota Komisioner KPU Maluku Tengah pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Setelah menerima berkas itu, Komisioner KPU melalui Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jaliman Latukonsina, mereka langsung melakukan pencocokan berkas fisik dengan berkas yang didaftarkan melalui Silon KPU dan menerima berkas bacalek PDIP. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukandar dari Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman. Baik, Rizka dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Sohi Maluku Tengah bahwa benar Kamis kemarin 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan calon legislatif bacalek di KPU Maluku Tengah. Dan pendaftaran KPU itu pendaftaran PDIP itu dipimpin oleh Ketua DPC PDI Maluku Tengah, Zaitun Karlutu, dan juga seluruh bacalek yang ada di 6 dapil di Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah PDIP hari itu juga, selang 1 jam kemudian, Partai Nasdem mendaftarkan juga
sehingga Partai Nasdem menjadi partai kedua setelah PDIP yang mendaftar di KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah hari ke-12 ini kami konfirmasi juga bahwa baru dua partai yang mendaftar, yakni Partai PDIP dan juga Partai Nasdem. Kemudian tadi sudah dijadwalkan berdasarkan surat masuk di KPU itu ada 3 partai yang kemudian hari ini sebenarnya rencananya untuk mendaftar juga di KPU. Hanya saja tadi terkendala, misalnya ada Partai Golkar dan juga Partai Nasdem dan Partai PAN. Hanya saja Partai Golkar tadi setelah mendaftar pencocokan berkas yang dilakukan oleh KPU setempat itu ada berkas yang kurang sehingga KPU mengembalikan berkas Partai Golkar, sementara Partai Amanat Nasional terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU 10 pasal 30 begitu, di mana batas akhir pendaftaran itu pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Sementara Partai Demokrat yang sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada konfirmasi dari ketua DPD Demokrat di Maluku Tengah. Begitu Ariska. Baik rekan Lukman Mukadat dari Tribun Ambon, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners Partai Nasdem Kabupaten Karawang mendaftarkan 50 bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU Karawang pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Uniknya, rombongan Partai Nasdem tersebut menuju ke KPU Karawang dengan diiringi odong-odong Sisingaan Karawang. Menurut Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrud Jaman, para bacalek Nasdem tersebut sengaja menggunakan sepeda sebagai wujud kampanye isu lingkungan, kemacetan, dan juga pola hidup sehat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya, baik sahabat Tribuners, bahwa memang Partai Nasdem Karawang melakukan pengajuan atau pendaftaran bakal calon legislatif pada hari kemarin. Banyak 50 bacalek DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Nasdem resmi diajukan atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Karawang. Dalam proses pendaftaran itu, dari Partai Nasdem sendiri melakukan konvoy dimulai dari kantor DPD Nasdem Karawang yang awalnya diawali dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Lalu para kader batisan maupun para bacalek dari Partai Nasdem Karawang sendiri melakukan konvoy menggunakan sepeda maupun juga ada menggunakan Vespa, dan hingga juga diiringi dengan konvoy dari odong-odong Sisingaan Karawang. Dalam penjelasannya dari Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrud Jaman, bahwa dari 50 bacalek Partai Nasdem yang didaftarkan ini terdiri dari sejumlah kalangan, mulai dari mantan kepala desa, mantan kepala dinas, maupun juga ada tokoh masyarakat, maupun ada juga dari seniman. Untuk dari Partai Nasdem Karawang sendiri menargetkan 7 kursi DPRD Kabupaten Karawang, dan juga ditegaskan atau dalam artian Partai Nasdem Karawang menargetkan setiap dapil di wilayah Kabupaten Karawang memiliki perwakilan Dewan atau DPRD dari Partai Nasdem. Dijelaskan juga ada sejumlah hal yang akan diangkat dari Partai Nasdem, ya ini dengan memperjuangkan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan sejumlah persoalan di wilayah Karawang seperti jalan rusak. Dan untuk diketahui juga sahabat Tribuners dan juga Ariska, bahwa hingga hari ini pihak KPU Kabupaten Karawang telah menerima pendaftaran atau pengajuan bacalek DPRD Kabupaten Karawang untuk pemilu 2024 ada sebanyak 9 partai politik. Yang pertama ini Partai PKS, kemudian dilanjut dengan Partai Hanura, ada juga Partai
Demokrat, PDIP, kemudian Partai Nasdem, dan hari ini tadi ada permohonan atau pendaftaran dari bacalek dari Partai P3, dari Partai Golkar, dan juga nanti akan dilanjutkan dari sejumlah partai lainnya yang memang dijelaskan oleh pihak KPU Kabupaten Karawang bahwa memang partai-partai lain yang belum melakukan pengajuan atau pendaftaran ini dijadwalkan pada hari besok dan hari terakhir yang memang menjadi agenda paling terpadat karena hampir kebanyakan dari partai yang belum melakukan pendaftaran, mereka datang ke KPU melakukan pendaftaran pada hari terakhir, yakni tanggal 14 Mei 2023. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrujaman. Berikut liputannya untuk Anda. Partai yang memang bergabung ke Partai Nasdem. Tuh, ada pengaruh tidak dari Anies efek terhadap suara Nasdem di Karawang nanti? Tentu calon presiden yang sudah kita usul yang dari Nasdem itu ada Pak Anies Rashid Baswedan, pengaruh di elektabilitas memang di Karawang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada kaitan atau efek dari capres yang kita usung itu berdampak pada popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem di Kabupaten Karawang. Kami berharap tingginya antusias masyarakat terhadap mendukung Bapak Anies Baswedan itu juga akan berdampak juga terhadap pilihan politik terhadap Partai Nasdem. Jelang berakhirnya masa pendaftaran bacalek atau bakal calon anggota DPRK Aceh Barat, KIP baru menerima satu partai yang mendaftar, yakni Partai Nasdem Tribuners. Adapun rombongan Partai Nasdem tersebut datang ke KIP Aceh Barat pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, setelah melakukan konvoi bersama di Kota Meulaboh. Berkas pendaftaran mereka pun langsung diterima oleh Ketua KIP Aceh Barat, Tenovian Nukman, dan para anggota komisioner lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Sadul Bahri dari Serambi News. Silakan rekan Sadul. Baik, terima kasih rekan Tribun News. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa hingga Kamis 10 Mei kemarin baru ada satu partai yang mendaftarkan bakal calegnya. Sebanyak yang didaftarkan sebanyak 25 orang bakal caleg untuk bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yaitu Partai Nasdem pada Kamis kemarin, di mana sebelum sampai ke KPU para rombongan Nasdem yang dipimpin oleh Ketua Kabupaten Aceh Barat, yaitu Said Muzar sebagai Ketua Nasdem, diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat, Teku Nopian, bersama anggota komisioner lainnya. Dan sebelumnya memang mereka melakukan konvoi bersama sebagai salah satu partai yang menjadi tamu pertama dari KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dapat kami laporkan bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan berkas dinyatakan memang lengkap dan diterima pada Kamis kemarin. Dan pada Jumat hari ini kami laporkan itu ada sekitar 3 partai yang sudah mendaftarkan diri pada hari ini, jadi masih tersisa sekitar 20 partai lagi yang belum mendaftarkan diri ke KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dengan sisa waktu 2 hari lagi, yaitu sebanyak 20 partai lagi yang akan mendaftarkan, yang tentunya suasana akan membadati dan antrian yang terjadi di kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP di Kabupaten Aceh Barat. Demikian dapat kami laporkan. Baik, rekan Sadul Bahri News, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.
Tribuners Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku siap mengendorse para bacalek PDIP Solo, di mana ia mempersilahkan para bacalek muda untuk menempel padanya di setiap acara-acara yang ia datangi. Sebab menurutnya dengan langkah tersebut bacalek bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Selain itu, ia juga memberikan saran kepada para bacalek untuk lebih sering bertemu warga, terutama anak-anak milenial Gen Z. Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Rakabuming Raka ajak bacalek muda dari partainya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan selalu dekat di setiap agenda yang dijalaninya. Hal itu dimaksudkan Gibran agar semakin banyak anggota legislatif dari PDIP yang mampu mencar di Pileg 2024 mendatang. Gibran pun sangat mendukung langkah partainya untuk memberikan ruang kepada para kader muda maju sebagai caleg. Gibran menambahkan hal itu bertujuan agar bacalek baru yang berisi kader muda dan perempuan itu agar cepat dikenal masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Ia mengatakan suara pemilihan baru dalam pemilu mendatang bisa menjadi kunci kemenangan PDIP di Solo. Gibran menambahkan dirinya merasa senang usai banyak bacalek muda yang diusung oleh DPC PDIP Solo. Tak lupa Gibran berharap PDIP Solo bisa meraih suara maksimal disokong dengan bacalek-bacalek muda. PR kecil saja. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua KPU, Mas Supratu. Intinya kita nanti harus lebih bisa menyasar bukan hanya milenial saja, tapi juga Gen-Z, anak-anak muda yang pertama kalinya nyoblos. Dan juga saya sekali hari ini banyak sekali bacalek yang mungkin seumuran dengan saya sekali juga banyak sekali kaum perempuan yang terwakili di sini. Jadi saya kira anggaran gabungan kursi ini sangat sedikit possible untuk dicapai. Saya pikir juga Bapak Ibu kita daftarkan diri di KPU bisa 4 orang sekali. Parpol PAN dan P3 serentak mendaftarkan bacaleknya ke KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Keduanya tiba di KPU sama-sama dengan iringan karnaval Tribunars. Namun bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iring-iringannya. Dua partai politik atau parpol mendaftarkan bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Dua partai tersebut ialah Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan begitu, kini sudah ada 8 dari 18 parpol peserta pemilu 2024 yang mendaftar bacalek. Hari ini PAN dan P3 sama-sama diiringi karnaval dengan kedatangannya di KPU Republik Indonesia. Bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iringan-iringan mereka Tribunars. Tempat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan datang ke KPU didampingi Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno hingga beberapa kader artis dari PAN seperti Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Sigit Purnomo atau yang banyak dikenal sebagai Pasha Ungu. Sementara itu, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono hadir bersama Waketum P3 Amir Uskara, Sekjen P3 Arwani Tomafi, serta Ketua DPP sekaligus Jubir P3 Ahmad Badiowi. Adapun parpol yang sudah mendaftarkan bacaleknya adalah PKS, Hanura, PDIP, Nasdem, Umat, Garuda, dan juga PAN. KPU sendiri telah resmi membuka pendaftaran calon legislatif anggota DPR dan DPD periode 2024 hingga 2029. Sementara itu dimulai pada hari ini dimulai pada Senin 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga 16 waktu setempat untuk tanggal 1 hingga 13 Mei 2023.
Adapun khusus untuk tanggal 14 Mei 2023 mendatang, waktu pendaftaran dibuka lebih lama yakni pukul 8 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Sisa 2 hari lagi waktu bagi parpol untuk mendaftarkan bacaleknya Tribuners. Berarti dalam waktu 2 hari mendatang akan banyak parpol berbondong-bondong menuju KPU Republik Indonesia. Adapun parpol yang masih belum mendaftarkan bacaleknya adalah Golkar, Buruh, Gelora, PKN, PBB, Demokrat, PSI, dan juga Perindo. Jelang Pilpres 2024, beberapa nama telah disebut-sebut bakal menjadi capres dan cawapres Tribuners. Namun di sisi lain, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok rupanya masih diperhitungkan. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Ahok yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus penodaan agama tersebut masih bisa diperhitungkan untuk maju sebagai cawapres. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan, jika di luar nama-nama cawapres potensial, nama Ahok memang kerap disebut publik untuk maju sebagai cawapres. Hanya saja secara undang-undang, status Ahok sebagai narapidana sendiri masih abu-abu apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan secara politik, ia menyebut bahwa Ahok seperti kentang panas, di mana setiap orang takut untuk memajukan Ahok karena mempunyai masa lalu yang kontroversial. Sehingga sekalipun diperbolehkan secara hukum untuk maju di Pilpres 2024, ia menilai akan tetap memiliki dampak negatif secara elektoral. Ia pun mengungkapkan nasib kasihan untuk Ahok yang sempat jatuh di Pilkada DKI 2017 silam. Namun menurutnya seperti itulah kenyataan politik. Sementara itu hasil survei indikator politik Indonesia di DKI Jakarta yang disampaikan pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, menurutnya menunjukkan bahwa Anies Baswedan meraih dukungan terbesar dalam survei Top of Mind. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ia mengatakan pada posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dan posisi ketiga oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam rilis indikator peta elektoral pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada di DKI Jakarta 2024 pada Kamis 11 Mei 2023. Sedangkan berdasarkan data tren, dukungan terhadap Anies cenderung stagnan dalam 3 survei terakhir di DKI Jakarta. Sementara itu untuk dukungan terhadap Ganjar dan Prabowo di DKI Jakarta dikatakannya agak meningkat. Sebagai informasi, hasil survei tersebut didasarkan pada 5 survei dalam rentan waktu Februari 2021 sampai dengan Maret 2023. Dalam materi presentasi yang disampaikan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Adapun penarikan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling. Jumlah sampel basis survei sebanyak 820 orang, kemudian dilakukan over sampel di Dapil DKI 1 dan DKI 2 menjadi masing-masing 800 responden. Sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 2.060 responden. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan saya Rizka Khairina. Ada Hazro dan terakhir ada Barose. Ketua DPD
Nasdem Ponorogo, Ipong Mukunsoni mengatakan Satu partai politik atau parpol di Kalimantan Tengah mulai mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek masing-masing, termasuk PDIP dan Nasdem ke KPU Kalteng yang mendaftarkan bacaleknya dengan diiringi parade budaya. Pendaftaran bacalek di KPU Kalteng ini pun cukup meriah karena setiap parpol memiliki cara tersendiri agar menyemarakan pendaftaran dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Devita dari Tribun Kalteng. Silakan rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Ariska. Saya menyampaikan seputar pendaftaran bakal calon legislatif yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah berlangsung cukup meriah karena masing-masing parpol mempunyai cara tersendiri untuk memberikan semangat bagi para kadernya dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Salah satunya seperti yang terlihat pada Rabu 11 Mei 2023 kemarin di depan kantor KPU Kalteng Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya, dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menghadirkan pertunjukan tari barong dan kuda lumping ketika mendaftarkan bacaleknya. Kemudian disusul dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang diawali dengan konvoi dari para simpatisan dan kader, lalu diikuti dengan parade jalan kaki bersama beberapa model yang mengenakan pakaian adat, kemudian tarian daerah, ritual tapung tawar, dan terakhir pertunjukan tim Kasidah Rebana. Ya, sementara seputar pendaftaran bacalek 2024 ini dari Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem sendiri tiba menggunakan bus. Mereka tiba dengan waktu berbeda dan disambut langsung oleh Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrahim. Adapun terkait pendaftaran, ketua partai politik masing-masing mendaftarkan 45 bakal calon legislatif yang mencakup 100% dari kuota kursi Dewan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap parpol memiliki target sendiri dan strategi masing-masing dalam upaya memenangkan pemilu 2024. Berdasarkan pernyataan dari Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, menyebutkan pihaknya akan menargetkan sebanyak-banyaknya kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kemampuan dan upaya dari partai dan bacaleknya. Bahkan ia optimis menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ke-45 bacaleknya yang telah didaftarkan bisa menduduki kursi di DPRD Kalteng. Sementara dari Ketua DPW Partai Nasdem, Faridawati Darlan Aceh, pihaknya menargetkan setidaknya 10 kursi di DPRD Kalteng. Ia menyebutkan Partai Nasdem siap bertarung dalam pemilu 2024 dengan mengedepankan politik yang sopan, santun, dan mengutamakan aspek moralitas. Demikian yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik rekan Devita dari Tribun Kalteng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, serta Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng, Faridawati Darlan Aceh. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, kuota perempuan juga yang akan menggantikan, bukan akan, yang menggantinya. Ya. Kuota perempuan Kuota perempuan kita lebih dari 30% kalau kita hitung rata-rata, ya. Kita hitung rata-rata lebih dari 30%. Ya. Anak muda ya sekitar 35%. Ya, anak muda. Termasuk ini anak muda nih. Ini anak muda. Masih usianya di bawah 50 tahun pun masih anak muda. Ya. Yang bawah yang muda. Bawah atau atas? Bawahnya yang muda, Pak. Ya, ada lagi? Bang, dengan ada pengunduran Asbina itu sendiri, apakah berpengaruh terhadap target dari PDIP sendiri? Oh tidak ada, malah kita semangat. Malah semangat. Ini perjuangan itu partai kedua. Jadi kita bagi satu ya mungkin lebih dari satu dan yang datang. Atau bahkan lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih loyal, kalau yang lebih loyal. KPU Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya Faridawati Darlan Aceh
Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media semua, bahwa hari ini Partai Nasdem Kalimantan Tengah alhamdulillah sudah mendaftarkan seluruh bacalek DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam posisi 100% ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah statusnya 100% diterima, tidak ada kurang satu apapun, dan mudah-mudahan nanti dalam Partai Nasdem mendaftarkan 30 bacalek di KPU Kabupaten Tanah Toraja pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Dari 30 bacalek tersebut, 10 diantaranya merupakan bacalek perempuan Tribunars. Menurut DPD Partai Nasdem Kabupaten Tator Evi Fana Rombedatu, semua bacalek datu dari Partai Nasdem tersebut juga dipastikan bersih dari kasus tindak pidana, sebab pihaknya tidak mau mengambil resiko. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Ariska, kemarin Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 1 siang Partai Nasdem memang mendaftarkan bacalek mereka ke KPU Kabupaten Tanah Toraja, Jalan Tongkonan Ada, nomor 2, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan benar sebanyak total 30 bakal calon legislatif Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Tanah Toraja didaftarkan ke KPU. Dari 30 bacalek Nasdem tersebut, 10 diantaranya adalah perempuan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja, Evi Fana Rombedatu, memastikan semua bacaleknya bersih dari kasus tindak pidana. Adapun Evi Fana mengatakan pihaknya tidak mau mengambil resiko. Adapun Ariska dan Tribuners, Vivana mengatakan tidak ada yang memiliki jejak kriminal. Jadi memang Partai Nasdem sudah mewanti-wanti sejak awal kalau memang sudah pernah terkait kasus pidana, maka Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja tidak akan mengambil risiko untuk mencalonkannya. Kemudian 30 bakal calon ini terbagi ke 6 dapil yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja. Dan memang 30%-nya sudah memenuhi syarat perempuan. Sebelumnya Ariska dan Tribuners, para bacalek partai politik ini memang diwajibkan untuk mengurus surat keterangan yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencalonan. Surat tersebut diantaranya surat keterangan sehat dari RS rumah sakit setempat, kemudian SKCK dari kepolisian, dan juga surat bebas pidana dari pengadilan setempat. Ya, adapun pengajuan bakal caleg Partai Nasdem ini berjalan secara lancar ya, Ariska dan Tribuners, terkait dokumen yang diajukan baik dalam bentuk fisik dan digital pada aplikasi Silon. Semuanya diterima oleh KPU Kabupaten Tanah Toraja. Evi Fana mengatakan hal tersebut merupakan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pengurus DPD, terlebih bagi para calon Partai Nasdem yang dengan keseriusan mengurus dan melengkapi semua dokumen tepat waktu. Demikian Ariska, Muhammad Rifki dari Tanah Toraja, kembali ke studio. Baik rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribunars mendaftarkan bacaleknya pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. PDIP menjadi parpol pertama yang daftar di KPU Sidoarjo dalam pemilu legislatif kali ini. Dalam pendaftaran ini, semua pengurus partai dan semua bacalek turut hadir. Mereka semua rombongan. Menariknya, semua rombongan jalan kaki dari kantor DPC PDIP Sidoarjo yang berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPU di Jalan Cemengkalang, Sidoarjo. Selain itu, mereka juga membawa reok saat mendaftarkan bacalek. Tribunars. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Terima kasih Ariska, selamat malam. Kemarin hari Kamis PDIP Sidoarjo
daftar ke KPUD Sidoarjo. Ada 50 bacalek yang didaftarkan. Proses pendaftarannya cukup unik. Mereka berjalan kaki bersama dari kantor DPC yang berada di Jalan Semengkalang, berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPUD Sidoarjo. Ketika jalan kaki itu mereka diiringi iringan ordana dan reog. Ada beberapa bacalek sampai naik ke atas reog dalam proses pendaftaran ini. Proses pendaftaran di KPU pun berjalan lancar, 50 bacalek semua didaftarkan, sekitar 30%-nya adalah kuota perempuan seperti aturan yang ada, dan menurut para pengurus DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, mereka yakin efek elektoral terkait pencalonan Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti juga akan berdampak positif terhadap perolehan suara PDIP Sidoarjo di kursi Dewan. Jika sekarang ini PDIP punya 9 kursi di DPRD Sidoarjo, mereka mematok target sekitar 15 kursi untuk pemilu 2024 mendatang. Target itu dirasa cukup rasional karena selain efek elektoral dan sejauh ini cukup bagus di Sidoarjo, juga ada sejumlah caleg potensial, caleg pendatang baru yang dirasa cukup potensial untuk mendulang suara di Kabupaten Sidoarjo. Misalnya di Dapil 5 itu ada sekretaris DPC, anak milenial yang juga nyalon dari Dapil 5, yakni dari Sukodono Taman. Kemudian ada anak mantan Bupati Sidoarjo, anak Pak Win Windarto, mantan Bupati Sidoarjo yang nyalon di Dapil 1, dan beberapa figur lain. Selain itu, semua anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP Sidoarjo di pemilu 2024 ini juga kembali mencalonkan diri, sehingga dengan tiga alasan tersebut mereka sangat yakin bisa mendulang suara cukup signifikan di pemilu 2024 mendatang. Demikian Ariska. Baik, rekan Taufik dari Surya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Wakil Bupati Ade Sumardi secara tegas menyatakan mundur dari jabatannya lantaran resmi mendaftar menjadi bacalek DPRD Banten dari PDIP. Ketua DPD PDIP Banten ini mengaku diamanatkan oleh partainya untuk maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Banten, sehingga dirinya siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak. Selain dirinya, Sekretaris DPD PDIP Banten Asep Rahmatullah juga maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Banten. Dan untuk rekan Ariska dan juga Tribunal, Bupati Lebak telah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Lebak, di mana Ade Sumardi menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di DPRD Profil Bupati Lebak, lantaran dirinya diamanahkan oleh partainya PDIP untuk maju di legislatif 2024 mendatang. Disampaikan dia bahwa selain dirinya, untuk kader lainnya yaitu Sekretaris DPD PDIP Banten Asep, dan masih menunggu proses di Kemendagri melalui DPRD tersebut, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten dan selamat bertugas kembali. Tribunals Partai Nasdem melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Ponorogo pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Pendaftaran partai bernuansa biru ini pun berlangsung dengan meriah Tribunals, di mana rombongan Partai Nasdem Ponorogo datang ke KPU dengan membawa. Karena itu ketika Nasdem, Partai Nasdem akan melakukan pendaftaran bacalek di KPU Ponorogo, banyak masyarakat antusias. Mereka ingin membaptiskan Partai Nasdem untuk datang ke KPU Ponorogo. Akan tetapi karena kondisi dan situasi kantor KPU Ponorogo yang tidak terlalu besar, sehingga dia hanya membawa 5 kesenian, pun yang dibawa adalah hanya beberapa. Grup dari Tribun Jatim, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua KPU Ponorogo Munajat serta Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo Ipong Mulisoni. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai tanggal 11
Mei ini kita KPU Kabupaten Ponorogo telah menerima pendaftaran bakal calon dari Partai Nasdem yang partai kedua dalam pendaftaran bakal calon ini. Yang pertama yang telah dilakukan ajukan akan adanya pendaftaran bakal calon seperti Partai PDI Perjuangan dan juga PAN dan lain sebagainya. Hari ini jadwalnya mana? Hari ini yang telah menjadwalkan setelah Nasdem yaitu nanti jam 4. DPRD Kota Madiun yang dibawa disampaikan kepada KPU sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai juga sudah diunggah di dalam aplikasi. Terus kemudian data-data calon sudah dinyatakan. PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah. Adapun penyerahan berkas fisik bacalek tersebut diterima langsung oleh Ketua dan seluruh anggota Komisioner KPU Maluku Tengah pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Setelah menerima berkas itu, Komisioner KPU melalui Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jaliman Latukonsina, mereka langsung melakukan pencocokan berkas fisik dengan berkas yang didaftarkan melalui Silon KPU dan menerima berkas bacalek PDIP. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukandar dari Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman. Baik, Rizka dan juga Tribuners dapat kami laporkan dari Sohi Maluku Tengah bahwa benar hari ini sebenarnya rencananya untuk mendaftar juga di KPU. Hanya saja tadi terkendala, misalnya ada Partai Golkar dan juga Partai Nasdem dan Partai PAN. Hanya saja Partai Golkar tadi setelah mendaftar pencocokan berkas yang dilakukan oleh KPU setempat itu ada berkas yang kurang sehingga KPU mengembalikan berkas Partai Golkar, sementara Partai Amanat Nasional terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU 10 pasal 30 begitu, di mana batas akhir pendaftaran itu pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Sementara Partai targetkan 7 kursi DPRD Kabupaten Karawang dan juga ditegaskan atau dalam artian Partai Nasdem Karawang menargetkan setiap dapil di wilayah Kabupaten Karawang memiliki perwakilan Dewan atau DPRD dari Partai Nasdem. Dijelaskan juga ada sejumlah hal yang akan diangkat dari Partai Nasdem, ya ini dengan memperjuangkan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan sejumlah persoalan di wilayah Karawang seperti jalan rusak. Dan untuk diketahui juga sahabat Tribuners, Baik, terima kasih rekan Tribun News. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa hingga Kamis 10 Mei kemarin baru ada satu partai yang mendaftarkan bakal calegnya. Sebanyak yang didaftarkan sebanyak 25 orang bakal caleg untuk bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yaitu Partai Nasdem pada Kamis kemarin, di mana Baik rekan Sadul Bahmi News, terima kasih atas Sampaikan ke Pak Ketua
bisa menyesal, bukan hanya milenial saja, tapi juga Gen Z, anak muda yang pertama kalinya nyoblos. Dan juga saya sering sekali hari ini banyak sekali bacalek yang mungkin seumuran dengan saya sering sekali juga banyak sekali kaum perempuan yang terwakili di sini. Jadi Tomafi serta Ketua DPP sekaligus jubir P3 Ahmad Badiowi. Adapun parpol yang sudah mendaftarkan bacaleknya jelang Pilpres 2024, beberapa nama telah disebut-sebut bakal menjadi capres dan cawapres Tribunars. Namun di sisi lain, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok rupanya masih diperhitungkan. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, maksud kami Burhanuddin Muhtadi, rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Ariska. Saya menyampaikan seputar pendaftaran bakal calon legislatif yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah berlangsung cukup meriah karena masing-masing parpol mempunyai cara tersendiri untuk memberikan semangat bagi para kadernya dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Salah satunya seperti yang terlihat pada Rabu 11 Mei 2023 kemarin di depan kantor KPU Kalteng, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya, dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menghadirkan pertunjukan tari barong dan kuda lumping ketika mendaftarkan bacaleknya. Kemudian disusul dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang diawali dengan konvoi dari para simpatisan dan kader, lalu diikuti dengan parade jalan kaki bersama beberapa model yang mengenakan pakaian adat, kemudian tarian daerah, ritual tapung tawar, dan terakhir pertunjukan tim Kasidah Rebana. Ya, sementara seputar pendaftaran bacalek 2024 ini dari Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem sendiri tiba menggunakan bus. Mereka tiba dengan waktu berbeda dan disambut langsung oleh Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrahim. Adapun terkait pendaftaran, ketua partai politik masing-masing mendaftarkan 45 bakal calon legislatif yang mencakup 100% dari kuota kursi Dewan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap parpol memiliki target sendiri dan strategi masing-masing dalam upaya memenangkan pemilu. Arton S. Dohong menyebutkan pihaknya akan menargetkan sebanyak-banyaknya kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kemampuan dan upaya dari partai dan bacaleknya. Bahkan ia optimis menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ke-45 bacaleknya yang telah didaftarkan bisa menduduki kursi di DPRD Kalteng. Sementara dari Ketua DPW Partai Nasdem, Faridawati Darlan Aceh, pihaknya menargetkan setidaknya 10 kursi di DPRD Kalteng. Ia menyebutkan Partai Nasdem siap bertarung dalam pemilu 2024 dengan mengedepankan politik yang sopan, santun, dan mengutamakan aspek moralitas. Demikian yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik rekan Devita dari Tribun Kalteng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD PDIP Kalteng, Arton S. Dohong, serta Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng, Faridawati Darlan Aceh. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, kuota perempuan juga yang akan menggantikan, bukan menggantinya. Ya. Kuota perempuan kita lebih dari 30% kalau kita hitung rata-rata, ya. Kita hitung rata-rata lebih dari 30%. Ya. Anak muda ya sekitar 35%. Ya, anak muda. Termasuk ini anak muda nih. Ini anak muda. Masih usianya di bawah 50 tahun pun masih anak muda. Ya.
Yang bawah yang muda. Bawah atau atas? Bawahnya yang muda, Pak. Ya, ada lagi? Bang, dengan ada pengunduran Asbina itu sendiri, apakah berpengaruh terhadap target dari PDIP sendiri? Oh tidak ada, malah kita semangat. Malah semangat. Pdi Perjuangan itu partai kedua. Jadi kita bagi satu yang mungkin lebih dari satu dan yang datang. Atau bahkan lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih loyal, kalau yang lebih loyal, KPU Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan media yang saya hormati. Saya Faridawati Darwan Aceh, Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media semua, bahwa hari ini Partai Nasdem Kalimantan Tengah alhamdulillah sudah mendaftarkan seluruh bacalek DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam posisi 100% ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah statusnya 100% diterima, tidak ada kurang satu apapun, dan mudah-mudahan nanti dalam Partai Nasdem mendaftarkan 30 bacalek di KPU Kabupaten Tanah Toraja pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Dari 30 bacalek tersebut, 10 diantaranya merupakan bacalek perempuan Tribunars. Menurut DPD Partai Nasdem Kabupaten Tator, Evi Fana Rombedatu, semua bacalek datu dari Partai Nasdem tersebut juga dipastikan bersih dari kasus tindak pidana, sebab pihaknya tidak mau mengambil resiko. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Ariska, kemarin Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 1 siang Partai Nasdem memang mendaftarkan bacalek mereka ke KPU Kabupaten Tanah Toraja, Jalan Tongkonan ada, nomor 2, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan benar sebanyak total 30 bakal calon legislatif Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Tanah Toraja didaftarkan ke KPU. Dari 30 bacalek Nasdem tersebut, 10 diantaranya adalah perempuan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja, Evi Fana Rombedatu, memastikan semua bacaleknya bersih dari kasus tindak pidana. Adapun Evi Fana mengatakan pihaknya tidak mau mengambil resiko. Adapun Ariska dan Tribuners, Vivana mengatakan tidak ada yang memiliki jejak kriminal. Jadi memang Partai Nasdem sudah mewanti-wanti sejak awal kalau memang sudah pernah terkait kasus pidana, maka Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja tidak akan mengambil risiko untuk mencalonkannya. Kemudian 30 bakal calon ini terbagi ke 6 dapil yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja, dan memang 30%-nya sudah memenuhi syarat perempuan. Sebelumnya Ariska dan Tribuners, para bacalek partai politik ini memang diwajibkan untuk mengurus surat keterangan yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencalonan. Surat tersebut diantaranya surat keterangan sehat dari RS rumah sakit setempat, kemudian SKCK dari kepolisian, dan juga surat bebas pidana dari pengadilan setempat. Ya, adapun pengajuan bakal caleg Partai Nasdem ini berjalan secara lancar ya, Ariska dan Tribuners, terkait dokumen yang diajukan baik dalam bentuk fisik dan digital pada aplikasi Silon, semuanya diterima oleh KPU Kabupaten Tanah Toraja. Evi Fana mengatakan hal tersebut merupakan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pengurus DPD, terlebih bagi para calon Partai Nasdem yang dengan keseriusan mengurus dan melengkapi semua dokumen tepat waktu. Demikian Ariska, Muhammad Rifki dari
Tanah Toraja, kembali ke studio. Baik rekan Muhammad Rifki Tribun Toraja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mendaftarkan bacaleknya pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, PDIP menjadi parpol pertama yang daftar di KPU Sidoarjo dalam pemilu legislatif kali ini. Dalam pendaftaran ini, semua pengurus partai dan semua bacalek turut hadir. Menariknya, semua rombongan jalan kaki dari kantor DPC PDIP Sidoarjo yang berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPU di Jalan Cemengkalang, Sidoarjo. Selain itu, mereka juga membawa reog saat mendaftarkan bacalek, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Terima kasih Ariska, selamat malam. Kemarin hari Kamis, PDIP Sidoarjo daftar ke KPUD Sidoarjo. Ada 50 bacalek yang didaftarkan. Proses pendaftarannya cukup unik. Mereka berjalan kaki bersama dari kantor DPC yang berada di Jalan Cemengkalang, berjarak beberapa ratus meter dari kantor KPUD Sidoarjo. Ketika jalan kaki itu, mereka diiringi iringan rohana dan reog. Ada beberapa bacalek sampai naik ke atas reog dalam proses pendaftaran ini. Proses pendaftaran di KPU pun berjalan lancar, 50 bacalek semua didaftarkan. Sekitar 30%-nya adalah kuota perempuan seperti aturan yang ada, dan menurut para pengurus DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, mereka yakin efek elektoral terkait pencalonan Ganjar Pranowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti juga akan berdampak positif terhadap perolehan suara PDIP Sidoarjo di kursi Dewan. Jika sekarang ini PDIP punya 9 kursi di DPRD Sidoarjo, mereka mematok target sekitar 15 kursi untuk pemilu 2024 mendatang. Target itu dirasa cukup rasional karena selain efek elektoral yang sejauh ini cukup bagus di Sidoarjo, juga ada sejumlah caleg potensial, caleg pendatang baru yang dirasa cukup potensial untuk mendulang suara di Kabupaten Sidoarjo. Misalnya di Dapil 5 itu ada sekretaris DPC, anak milenial yang juga nyalon dari Dapil 5, yakni dari Sukodono Taman. Kemudian ada anak mantan Bupati Sidoarjo, anak Pak Win Windarto, mantan Bupati Sidoarjo yang nyalon di Dapil 1, dan beberapa figur lain. Selain itu, semua anggota DPRD Sidoarjo dari PDIP Sidoarjo di pemilu 2024 ini juga kembali mencalonkan diri, sehingga dengan tiga alasan tersebut mereka sangat yakin bisa mendulang suara cukup signifikan di pemilu 2024 mendatang. Demikian Ariska. Baik rekan Taufik dari Surya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Wakil Bupati Ade Sumardi secara tegas menyatakan mundur dari jabatannya lantaran resmi mendaftar menjadi bacalek DPRD Banten dari PDIP. Ketua DPD PDIP Banten ini mengaku diamanatkan oleh partainya untuk maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Banten, sehingga dirinya siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak. Selain dirinya, Sekretaris DPD PDIP Banten Asep Rahmatullah juga maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi Banten. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten. Silakan rekan Ahmad. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners, untuk diketahui bahwa Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak, telah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Lebak, di mana Ade Sumardi menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak lantaran dirinya diamanatkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2024 mendatang, di mana dirinya mengaku telah membuat surat pengunduran diri untuk maju di legislatif di DPRD Provinsi Banten, dan pada hari Kamis kemarin dirinya bersama dengan jajarannya telah melakukan pendaftaran untuk bacalek di Provinsi Banten bersama dengan para
Bacaleg lainnya, yaitu di KPU Provinsi Banten. Disampaikan Ade sendiri bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak, lantaran dirinya diamanahkan oleh partainya PDIP untuk maju di legislatif 2024 mendatang. Disampaikan dia bahwa selain dirinya, untuk kader lainnya yaitu Sekretaris DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah juga ikut mendaftar di anggota DPRD Provinsi Banten, sehingga bukan hanya dirinya saja yang maju di DPRD Provinsi Banten, namun sekretaris DPD-nya sendiri ikut maju di DPRD Provinsi Banten. Dan selain itu, pada hari Kamis kemarin, Ade Sumardi telah mendaftarkan sekitar 100 bacaleg dari Partai PDIP Banten, di mana para 100 bacaleg tersebut didaftarkan untuk maju di pemilihan legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini menurut Ade, dirinya masih melakukan proses pengunduran diri atas jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak dan masih menunggu proses di Kemendagri melalui DPRD tersebut, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten dan selamat bertugas kembali. Tribuners Partai Nasdem melakukan pendaftaran Bacaleg ke KPU Ponorogo pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Pendaftaran partai bernuansa biru ini pun berlangsung dengan meriah Tribuners, di mana rombongan Partai Nasdem Ponorogo datang ke KPU dengan membawa 5 kesenian, seperti reog, hadroh, gajah-gajasan, unta-untaan hingga barongsai. Dan untuk melihat suasana pendaftaran di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Jatim. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Arista, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin pada Kamis 11 Mei 2023, Pak DPD Partai Nasdem Ponorogo telah melakukan pendaftaran Bacaleg di KPU Ponorogo di Jalan Soekarno-Hatta. Partai bernuansa biru ini ketika mendaftarkan Bacaleg di KPU Ponorogo terlihat meriah. Pasalnya, mereka membawa 5 kesenian seperti unta-untaan, kemudian ada gajah-gajah, tak lupa ada reog Ponorogo, lalu ada hadroh, dan terakhir ada barongsai. Ketua DPD Nasdem Ponorogo, Ipong Muklisoni, mengatakan bahwasanya Partai Nasdem adalah partai terbesar baik itu di Ponorogo maupun di nasional. Untuk di Ponorogo sendiri, Nasdem merupakan partai terbesar pertama dan untuk di nasional adalah nomor 4. Karena itu, ketika Nasdem, Partai Nasdem akan melakukan pendaftaran Bacaleg di KPU Ponorogo, banyak masyarakat antusias. Mereka ingin melihat, kemudian ingin membawa berbagai macam kesenian. Ipong mengklaim bahwa sebenarnya dia bisa membawa semua kesenian, membawa semua masyarakat simpatisan Partai Nasdem untuk datang ke KPU Ponorogo. Akan tetapi karena kondisi dan situasi kantor KPU Ponorogo yang tidak terlalu besar, sehingga dia hanya membawa 5 kesenian, pun yang dibawa adalah hanya ratusan kader Partai Nasdem. Selain itu, Ipong Muklisoni yang juga mantan Bupati Ponorogo itu menyampaikan mereka telah mendaftarkan 45 bacaleg asal Partai Nasdem. Ke-45 tersebut sudah sesuai dengan aturan dari KPU bahwa 30%-nya adalah perempuan. Sementara itu juga mereka mengusung milenial serta Gen Z. Ipong sendiri mengaku tetap berambisi, tetap menargetkan Partai Nasdem Ponorogo menjadi yang terbesar. Dia menargetkan perolehan untuk kursi lebih tinggi daripada Pileg 2019. Seperti diketahui pada Pileg 2019 lalu ada 10 kursi yang didapat oleh Partai Nasdem di Ponorogo. Ada 11 kursi seperti itu. Lalu untuk partai, tapi Ipong sendiri tidak mengaku harus mendapatkan kursi berapa. Yang jelas lebih besar dari Pileg 2019. Sedangkan munajat
Ketua KPU Ponorogo mengatakan bahwa Partai Nasdem adalah partai kedua yang telah mendaftarkan bacalek di KPU Ponorogo. Setelahnya, di hari yang sama juga ada PDI Perjuangan yang mendaftarkan. Kemudian untuk hari ini tadi ada PAN yang juga mendaftarkan bacaleknya. Seperti itu rekan Ariska. Baik, rekan Pramita Kusuma Ningrum dari Tribun Jatim, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua KPU Ponorogo Munajat serta Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo Ipong Mulisoni. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai tanggal 11 Mei ini, kita KPU Kabupaten Ponorogo telah menerima pendaftaran bakal calon dari Partai Nasdem yang partai kedua dalam pendaftaran bakal calon ini. Yang pertama yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di tanggal 8 Mei kemarin. Dan yang lainnya selanjutnya akan ada penjadwalan yang telah mengajukan akan adanya pendaftaran bakal calon seperti Partai PDI Perjuangan dan juga PAN dan lain sebagainya. Hari ini yang telah menjadwalkan setelah Nasdem yaitu nanti jam 14.00 Partai PDI Perjuangan yang akan mendaftarkan bakal calonnya ke kantor kami. Sementara ini berkas yang masuk sudah bisa diketahui apakah bisa ya, di dalam silon itu dinyatakan Pendaftaran bacalek dari Partai PDIP dilakukan serentak pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Namun pendaftaran bacalek PDIP di Kota Madiun memiliki kesan yang cukup unik, Tribuners. Sebab para kader dan para bacalek DPC PDIP Kota Madiun daftar dengan cara jalan kaki sambil berpakaian tradisional ke KPU Kota Madiun. Bahkan ada pula yang mengenakan pakaian tokoh pahlawan nasional. Dan bagaimana suasana pendaftaran di sana akan disampaikan oleh rekan Febrianto Ramadhani dari Tribun Mataraman. Silakan rekan Febrianto. Baik, jadi pendaftaran bakal calon legislatif, bakal calon legislatif DPC PDIP Kota Madiun ini dilakukan kirap ya, sejumlah kader jalan kaki sambil berpakaian adat budaya tradisional ke kantor KPU Kota Madiun Kamis 11 Mei 2023. Sebagian besar mereka memakai seragam khas PDIP warna merah, namun beberapa di antaranya mengenakan tokoh pahlawan nasional yang melambangkan Insinyur Soekarno dan Sentot Ali Basha, seorang panglima perang pada masa Perang Diponegoro. Jadi Ketua DPC PDIP Kota Madiun Anton Kusumo mengatakan pendaftaran ini diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi kirap budaya tradisional ini menurutnya bertujuan untuk melestarikan budaya sesuai dengan ajaran dari Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan serta berkepribadian dalam berkebudayaan. Para kader partai berlambangkan kepala banteng ini juga mengingatkan masyarakat tentang jas merah, jadi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kemudian terkait pakaian tokoh pahlawan nasional ini, para kader ini ingin menyampaikan pesan bahwa semangat juang yang ada pada tokoh pahlawan nasional ini ingin menjadi modal dalam mengarungi pemilu 2024 mendatang, terutama dalam hal ini semangat juang mereka gitu. Terus kemudian target kami tidak muluk-muluk, harus menang tidak hanya hat-trick tapi spektakuler. Jadi setiap dapil di Kota Madiun harus bertambah 1 kursi. Pungkas Anton. Sementara itu Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana menuturkan DPC PDIP ini menjadi partai pertama dalam mengajukan pendaftaran bakal calon. Jadi setelah ini dokumennya dilakukan verifikasi dan pengecekan apakah sesuai ya antara dokumen yang dibawa ini dengan diunggah di silon. Menurutnya PDIP dokumen PDIP ini membawa 30 bakal caleg ya yang diajukan, dan dirinya berharap semua partai politik ini mendaftar sampai tanggal 14 Mei 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan di Kota Madiun, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Febrianto Ramadhani dari Tribun Mataraman. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini tanggal 11 kita sudah menerima ada partai politik yang melakukan pengajuan daftaran calon anggota DPRD Kota Madiun. Ya, partai yang pertama kali datang ini PDI Perjuangan, jadi beserta jajaran ya dari rombongan dari DPC PD Perjuangan mengajukan surat ya terkait dengan pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun. Dan saat ini sedang dilakukan proses pengecekan apakah dokumen yang dibawa disampaikan kepada KPU sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai juga sudah diunggah di dalam aplikasi yang namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, kalau nanti dicek sudah selesai, terus kemudian data-data calon sudah dinyatakan PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah. Adapun penyerahan berkas fisik bacalek tersebut diterima langsung oleh Ketua dan seluruh anggota Komisioner KPU Maluku Tengah pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Setelah menerima berkas itu, Komisioner KPU melalui Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jaliman Latukonsina, mereka langsung melakukan pencocokan berkas fisik dengan berkas yang didaftarkan melalui Silon KPU dan menerima berkas bacalek PDIP. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukandar dari Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman. Baik, Rizka dan juga Tribuners dapat kami laporkan dari Sohi Maluku Tengah bahwa benar Kamis kemarin 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan calon legislatif bacalek di KPU Maluku Tengah. Dan pendaftaran KPU itu pendaftaran PDIP itu dipimpin oleh Ketua DPC PDI Maluku Tengah, Zaitun Lutu, dan juga seluruh bacalek yang ada di 6 dapil di Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah PDIP hari itu juga, selang 1 jam kemudian Partai Nasdem mendaftarkan juga, sehingga Partai Nasdem menjadi partai kedua setelah PDIP yang mendaftar di KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dan setelah hari ke-12 ini kami konfirmasi juga bahwa baru 2 partai yang mendaftar, yakni Partai PDIP dan juga Partai Nasdem. Kemudian tadi sudah dijadwalkan berdasarkan surat masuk di KPU, itu ada 3 partai yang kemudian hari ini sebenarnya rencananya untuk mendaftar juga di KPU. Hanya saja tadi terkendala, misalnya ada Partai Golkar dan juga Partai Nasdem dan Partai PAN. Hanya saja Partai Golkar tadi setelah mendaftar pencocokan berkas yang dilakukan oleh KPU setempat itu ada berkas yang kurang sehingga KPU mengembalikan berkas Partai Golkar, sementara Partai Amanat Nasional terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan PKPU 10 pasal 30 begitu, di mana batas akhir pendaftaran itu pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Sementara Partai Demokrat yang sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada konfirmasi dari Ketua DPD Demokrat di Maluku Tengah. Begitu Ariska. Baik rekan Lukman Mukadar dari Tribun Ambon, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Partai Nasdem Kabupaten Karawang mendaftarkan 50 bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU Karawang pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Uniknya, rombongan Partai Nasdem tersebut menuju ke KPU Karawang dengan diiringi odong-odong Sisingaan Karawang. Menurut Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrud Jaman, para bacalek Nasdem tersebut sengaja menggunakan sepeda sebagai wujud kampanye isu lingkungan, kemacetan, dan juga pola hidup sehat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya, baik sahabat Tribuners, bahwa memang Partai Nasdem Karawang melakukan
pengajuan atau pendaftaran bakal calon legislatif pada hari kemarin. Banyak 50 bacalek DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Nasdem resmi diajukan atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Karawang. Dalam proses pendaftaran itu, dari Partai Nasdem sendiri melakukan konvoy dimulai dari kantor DPD Nasdem Karawang yang awalnya diawali dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Lalu para kader batisan maupun para bacalek dari Partai Nasdem Karawang sendiri melakukan konvoy menggunakan sepeda maupun juga ada menggunakan Vespa dan hingga juga diiringi dengan konvoy dari odong-odong Sisingaan Karawang. Dalam penjelasannya dari Ketua DPD Nasdem Karawang Dian Fahrudzaman bahwa dari 50 bacalek Partai Nasdem yang didaftarkan ini terdiri dari sejumlah kalangan, mulai dari mantan kepala desa, mantan kepala dinas, maupun juga ada tokoh masyarakat, maupun ada juga dari seniman. Untuk dari Partai Nasdem Karawang sendiri menargetkan 7 kursi DPRD Kabupaten Karawang dan juga ditegaskan atau dalam artian Partai Nasdem Karawang menargetkan setiap dapil di wilayah Kabupaten Karawang memiliki perwakilan Dewan atau DPRD dari Partai Nasdem. Dijelaskan juga ada sejumlah hal yang akan diangkat dari Partai Nasdem, ya ini dengan memperjuangkan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan sejumlah persoalan di wilayah Karawang seperti jalan rusak. Dan untuk diketahui juga sahabat Tribuners dan juga Ariska bahwa hingga hari ini pihak KPU Kabupaten Karawang telah menerima pendaftaran atau pengajuan bacalek DPRD Kabupaten Karawang untuk pemilu 2024 ada sebanyak 9 partai politik. Yang pertama ini Partai PKS, kemudian dilanjut dengan Partai Hanura, ada juga Partai Demokrat, PDIP, kemudian Partai Nasdem, dan hari ini tadi ada permohonan atau pendaftaran dari bacalek dari Partai P3, dari Partai Golkar, dan juga nanti akan dilanjutkan dari sejumlah partai lainnya yang memang dijelaskan oleh pihak KPU Kabupaten Karawang bahwa memang partai-partai lain yang belum melakukan pengajuan atau pendaftaran ini dijadwalkan pada hari besok dan hari terakhir yang memang menjadi agenda paling terpadat karena seluruh dan hampir kebanyakan dari partai yang belum melakukan pendaftaran, mereka datang ke KPU melakukan pendaftaran pada hari terakhir, yakni tanggal 14 Mei 2023. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrudzaman. Berikut liputannya untuk Anda. Partai yang memang bergabung ke Partai Nasdem. Ketua, ada pengaruh tidak dari Anies efek terhadap suara Nasdem di Karawang nanti? Tentu calon presiden yang sudah kita usul yang dari Nasdem itu ada Pak Anies Rashid Baswedan, pengaruh di elektabilitas memang di Karawang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada kaitan atau efek dari capres yang kita usung itu berdampak pada popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem di Kabupaten Karawang. Dan kami berharap tingginya antusias masyarakat terhadap mendukung Bapak Anies Baswedan itu juga akan berdampak juga terhadap pilihan politik terhadap Partai Nasdem.
Jelang berakhirnya masa pendaftaran bacalek atau bakal calon anggota DPRK Aceh Barat, KIP baru menerima satu partai yang mendaftar, yakni Partai Nasdem Tribunars. Adapun rombongan Partai Nasdem tersebut datang ke KIP Aceh Barat pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, setelah melakukan konvoi bersama di Kota Meulaboh. Berkas pendaftaran mereka pun langsung diterima oleh Ketua KIP Aceh Barat, Tenovian Nukman, dan para anggota komisioner lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Sadul Bahri dari Serambi News. Silahkan rekan Sadul. Baik, terima kasih rekan Tribun News. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa hingga Kamis 10 Mei kemarin baru ada satu partai yang mendaftarkan bakal calegnya. Sebanyak yang didaftarkan sebanyak 25 orang bakal caleg untuk bakal calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, yaitu Partai Nasdem pada Kamis kemarin, di mana sebelum sampai ke KPU para rombongan Nasdem yang dipimpin oleh Ketua Kabupaten Aceh Barat, yaitu Said Muzar sebagai Ketua Nasdem, diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat, Teku Novian, bersama anggota komisioner lainnya. Dan sebelumnya memang mereka melakukan konvoi bersama sebagai salah satu partai yang menjadi tamu pertama dari KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dapat kami laporkan bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan berkas dinyatakan memang lengkap dan diterima pada Kamis kemarin. Dan pada Jumat hari ini kami laporkan itu ada sekitar 3 partai yang sudah mendaftarkan diri pada hari ini, jadi masih tersisa sekitar 20 partai lagi yang belum mendaftarkan diri ke KIP Kabupaten Aceh Barat. Dan dengan sisa waktu 2 hari lagi, yaitu sebanyak 20 partai lagi yang akan mendaftarkan, yang tentunya suasana akan membadati dan antrian yang terjadi di kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP di Kabupaten Aceh Barat. Demikian dapat kami laporkan. Baik, rekan Sadul Bahri News, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribunars Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku siap mengendorse para bacalek PDIP Solo, di mana ia mempersilahkan para bacalek muda untuk menempel padanya di setiap acara-acara yang ia datangi. Sebab menurutnya dengan langkah tersebut bacalek bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Selain itu, ia juga memberikan saran kepada para bacalek untuk lebih sering bertemu warga, terutama anak-anak milenial Gen Z. Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Raka Buming Raka ajak bacalek muda dari partainya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan selalu dekat di setiap agenda yang dijalaninya. Hal itu dimaksudkan Gibran agar semakin banyak anggota legislatif dari PDIP yang mampu mencar di Pileg 2024 mendatang. Gibran pun sangat mendukung langkah partainya untuk memberikan ruang kepada para kader muda maju sebagai caleg. Gibran menambahkan hal itu bertujuan agar bacalek baru yang berisi kader muda dan perempuan itu agar cepat dikenal masyarakat Solo jelang Pileg 2024. Ia mengatakan suara pemilihan baru dalam pemilu mendatang bisa menjadi kunci kemenangan PDIP di Solo. Gibran menambahkan dirinya merasa senang usai banyak bacalek muda yang diusung oleh DPC PDIP Solo. Tak lupa Gibran berharap PDIP Solo bisa meraih suara maksimal disokong dengan bacalek-bacalek muda. PR kecil saja. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua KPU, Mas Suprapto. Intinya kita nanti harus lebih bisa menyasar bukan hanya milenial saja, tapi juga Gen Z. Anak muda yang pertama kalinya nyoblos, dan juga saya sering sekali hari ini banyak sekali bacalek yang mungkin seumuran dengan saya sering sekali juga banyak sekali perempuan yang terwakili di sini. Jadi saya kira akan bangun kursi ini sangat sulit.
possible untuk dicapai. Saya juga Bapak Ibu akan mendaftarkan diri di KPU bisa 4 tahun sekali. Parpol PAN dan P3 serentak mendaftarkan bacaleknya ke KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Keduanya tiba di KPU sama-sama dengan iringan karnaval Tribunars. Namun bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iring-iringannya. Dua partai politik atau parpol mendaftarkan bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Dua partai tersebut ialah Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan begitu, kini sudah ada 8 dari 18 parpol peserta pemilu 2024 yang mendaftar bacalek. Hari ini PAN dan P3 sama-sama diiringi karnaval dengan kedatangannya di KPU Republik Indonesia. Bedanya P3 turut menambahkan sepeda dan sepeda listrik dalam iringan-iringan mereka Tribunars. Tempat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan datang ke KPU didampingi Waketum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno hingga beberapa kader artis dari PAN seperti Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Sigit Purnomo atau yang banyak dikenal sebagai Pasha Ungu. Sementara itu, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono hadir bersama Waketum P3 Amir Uskara, Sekjen P3 Arwani Tomafi, serta Ketua DPP sekaligus Jubir P3 Ahmad Badiowi. Adapun parpol yang sudah mendaftarkan bacaleknya adalah PKS, Hanura, PDIP, Nasdem, Umat, Garuda, dan juga PAN. KPU sendiri telah resmi membuka pendaftaran calon legislatif anggota DPR dan DPD periode 2024 hingga 2029. Sementara itu dimulai pada hari ini dimulai pada Senin 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga 16 waktu setempat untuk tanggal 1 hingga 13 Mei 2023. Adapun khusus untuk tanggal 14 Mei 2023 mendatang, waktu pendaftaran dibuka lebih lama yakni pukul 8 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Sisa 2 hari lagi waktu bagi parpol untuk mendaftarkan bacaleknya Tribunars. Berarti dalam waktu 2 hari mendatang akan banyak parpol berbondong-bondong menuju KPU Republik Indonesia. Adapun parpol yang masih belum mendaftarkan bacaleknya adalah Golkar, Buruh, Gelora, PKN, PBB, Demokrat, PSI, dan juga Perindo. Jelang Pilpres 2024, beberapa nama telah disebut-sebut bakal menjadi capres dan cawapres Tribunars. Namun di sisi lain, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok rupanya masih diperhitungkan. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Ahok yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus penodaan agama tersebut masih bisa diperhitungkan untuk maju sebagai cawapres. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan, jika di luar nama-nama cawapres potensial, nama Ahok memang kerap disebut publik untuk maju sebagai cawapres. Hanya saja secara undang-undang, status Ahok sebagai narapidana sendiri masih abu-abu apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan secara politik, ia menyebut bahwa Ahok seperti kentang panas, di mana setiap orang takut untuk memajukan Ahok karena mempunyai masa lalu yang kontroversial. Sehingga sekalipun diperbolehkan secara hukum untuk maju di Pilpres 2024, ia menilai akan tetap memiliki dampak negatif secara elektoral.
Ia pun mengungkapkan nasib kasihan untuk Ahok yang sempat jatuh di Pilkada DKI 2017 silam. Namun menurutnya seperti itulah kenyataan politik. Sementara itu hasil survei indikator politik Indonesia di DKI Jakarta yang disampaikan pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, menurutnya menunjukkan bahwa Anies Baswedan meraih dukungan terbesar dalam survei Top of Mind. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ia mengatakan pada posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dan posisi ketiga oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam rilis indikator peta elektoral pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada di DKI Jakarta 2024 pada Kamis 11 Mei 2023. Sedangkan berdasarkan data tren, dukungan terhadap Anies cenderung stagnan dalam 3 survei terakhir di DKI Jakarta. Sementara itu untuk dukungan terhadap Ganjar dan Prabowo di DKI Jakarta dikatakannya agak meningkat. Sebagai informasi, hasil survei tersebut didasarkan pada 5 survei dalam rentan waktu Februari 2021 sampai dengan Maret 2023. Dalam materi presentasi yang disampaikan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Adapun penarikan sampel menggunakan metode Mustek Random Sampling. Jumlah sampel basis survei sebanyak 820 orang, kemudian dilakukan over sampel di Dapil DKI 1 dan DKI 2 menjadi masing-masing 800 responden. Sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 2.060 responden. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan saya Rizka Khairina. Ada Hadro dan terakhir ada Barose. Ketua DPD Nasdem Ponorogo Ipong Muflisoni mengatakan satu partai politik atau parpol di Kalimantan Tengah mulai mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek masing-masing, termasuk PDIP dan Nasdem ke KPU Kalteng yang mendaftarkan bacaleknya dengan diiringi parade budaya. Pendaftaran bacalek di KPU Kalteng ini pun cukup meriah karena setiap parpol memiliki cara tersendiri agar menyemarakan pendaftaran dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Devita dari Tribun Kalteng. Silakan rekan Devita.